Bab 501, Pedang Tak Berujung, Gigi Naga Darah. Prosedur setelah mengukir sirkuit energi spiritual jauh lebih mudah. Liao menghancurkan daun soda ungu dan pohon willow ekor phoenix menjadi bubuk dan mencampurkannya dengan air bunga rel dengan perbandingan tertentu. Setelah semuanya tercampur sempurna, dia meneteskan larutan tersebut ke dalam chip, yang masih menyala panas, untuk memastikan kekokohan sirkuit energi spiritual. Pada akhirnya, dia membungkus chip tersebut dengan Grand Heavenly Copper dan memanggangnya dalam api bersuhu 355 derajat selama 17 menit. Dan semuanya sudah selesai. 20 menit kemudian, pertandingan berdurasi 6 jam itu akhirnya berakhir. Ketika kedua penyuling itu keluar dari bengkel mereka dengan senjata mereka yang luar biasa, udara di dalam lapangan bergetar seperti suara kain yang terkoyak. Liao membawa pedang perang yang dikemas dalam linen abu-abu di punggungnya. Gigi gergaji yang bersinar dingin dan tampak seperti gading binatang yang menakutkan berada di bagian belakang dan tepi pedang. Di tubuhnya, jejak merah zigzag tampak seperti naga yang bersembunyi di jurang yang akan melepaskan diri dari belenggu mereka dan terbang ke langit. Bilahnya diberi nama, Gigi Naga Darah. Panjangnya 1,3 meter dan beratnya 72,5 kg. Itu bisa menimbulkan banyak kerusakan baik dengan getaran tepinya maupun putaran gigi gergaji. Garis-garis darah seperti naga di tubuh pedang telah dicap melalui teknik, baptisan darah, dengan 10 tetes darah dari ujung jari Liao untuk memperkuat hubungan antara dia dan senjatanya. Tujuan dari garis darah itu adalah chip kontrol yang dibuat secara manual. Mo Tiansui pantas menjadi pewaris keluarga besar penempa pedang. Meskipun sempat terpesona oleh penampilan Liao yang tidak masuk akal, dia kembali tenang segera setelahnya. Berjalan keluar dari bengkelnya, antik dan tenang, dia kembali tampak seperti patung yang baru saja digali. Di dalam pelukannya ada pedang panjang antik yang diselimuti sutra hijau. Meskipun bentuknya halus dan susunan rune di atasnya cukup canggih, tidak ada ujung pedang, juga tidak ada tanda-tanda gigi gergaji. Sekilas, itu hanyalah tongkat besi yang dibuat sembarangan. Pedang itu diberi nama, Tak Berujung. Panjangnya 1,51 meter dan beratnya 71,44 kg. Menurut Mo Tiansui sendiri, itu adalah model khusus milik keluarga pedang rantai. Mata kedua pemurni itu bertabrakan di udara seolah-olah pedang dan pedang telah jatuh. Banyak penonton biasa yang kekuatan logamnya relatif lemah semuanya mendengar dentang dan melihat percikan api. Pada saat ini, kata apapun akan menjadi mubazir. Bahkan pembawa acara, yang terus berbicara sejak awal, terdiam saat dia melihat staf membawa 2 peralatan sihir ke ruang pemeriksaan. Pusat pemurnian tipe sarang lebah, tempat puluhan ribu orang duduk, kini sunyi senyap. Satu-satunya yang terdengar hanyalah suara detak jantung yang berdebar kencang. Setiap pasang mata tertuju pada berkas cahaya raksasa yang perlahan turun dari langit-langit. Sinar cahaya itu beriak seolah-olah tidak mampu menahan begitu banyak pandangan antusias. Beberapa penonton yang kurang sabar mengumpat dengan suara pelan. Pemeriksaan pertandingan eliminasi sangatlah kejam. Bila kedua pemain akan terlibat dalam konfrontasi langsung. Di dalam ruang pemeriksaan, pedang mereka akan ditempatkan pada susunan rune serangan khusus yang akan mengirimkan jumlah energi spiritual yang sama kepada mereka dan mendorong mereka untuk saling menyerang. Setiap tumbukan akan menjadi satu putaran. Setelah setiap putaran, energi spiritual yang dimasukkan akan berlipat ganda, hingga salah satu dari dua bilahnya terpotong atau hancur berkeping-keping. Pada putaran pertama, 1 unit standar energi spiritual akan dikirim. Itu sama dengan energi spiritual yang dapat dilepaskan oleh seorang penggarap di tingkat awal tahap penyempurnaan ketika mereka membakar jiwa mereka sepenuhnya. Putaran kedua akan menjadi 2 unit standar. Putaran ketiga, 4. Setelah beberapa putaran, energi spiritual yang ditransmisikan ke dalam pedang akan mencapai tingkat yang mengejutkan, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh pedang tersebut juga akan sangat menghancurkan. Saat pemeriksaan berlangsung, salah satu dari dua bilahnya akan menyerah lebih cepat dari yang lain. Entah itu meledak karena meluapnya energi spiritual atau dihancurkan oleh pedang musuh. Itu adalah konfrontasi paling kejam antar penyuling. Gigi Naga Darah versus tanpa tepian. Pemeriksaan dimulai. Semua penonton di dalam lapangan, pemurni berpengalaman di ruang VIP, sukarelawan dari 2 universitas ternama, termasuk si Anan di ruang relaksasi, semua orang menahan napas. Di dalam ruang pemeriksaan yang luas, di 2 ujung garis diagonal, berjarak 20 meter satu sama lain, 2 susunan rune serangan berskala besar dengan diameter lebih dari 1 meter dan rumit seperti labirin telah dikerahkan. 2 susunan rune menyimpan kemauan bertarung dan gerakan banyak ahli. Setelah bilahnya dipasang dan energi spiritual yang cukup dikirimkan, mereka akan saling menyerang secara otomatis. 2 susunan rune sekarang menyala, 1 hijau dan 1 merah. Edgeles dan Blood Dragon Tooth melayang di atas susunan rune, auranya berfluktuasi. Setelah berdengung, kedua susunan rune itu berkilauan pada saat yang bersamaan. Energi spiritual yang mempesona menyembur keluar dari setiap rune dan berkumpul menjadi gelombang spiritual yang mengamuk yang menelan 2 senjata luar biasa itu. Pada putaran pertama, 1 unit standar energi spiritual telah dimasukkan. Termotivasi oleh energi spiritual yang melonjak, gigi naga darah Liao mulai bergetar dengan frekuensi tinggi. Gigi gergaji berputar di bagian belakang dan ujung pedang bergetar hebat, menghasilkan suara yang membekukan darah. Edgeles milik Mo Tiansui tiba-tiba berkilauan juga.
Nyala api yang terang keluar dari bagian dalam pedang dan menghiasinya dengan gigi gergaji yang berputar cepat yang terbuat dari sinar mistik. Astaga, astaga, didorong oleh susunan rune serangan, pedang dan pedang berubah menjadi dua garis kecerahan dan saling bertabrakan secara brutal. Ledakan, ledakan yang terlihat menyebar dari pusat tumbukan menjadi ribuan gelombang, yang kemudian membentuk bulu transparan dan rontok. Kedua senjata luar biasa itu kembali ke sudutnya masing-masing, sama sekali tidak rusak. Mereka mengaum dengan liar seperti dua binatang buas yang sedang kesal. Mereka sepertinya berteriak, tidak cukup. Beri aku lebih banyak energi spiritual. Babak kedua, 2 unit standar energi spiritual dikirim. Dengan energi spiritual ganda, kedua bila itu jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Aura merah mengamuk di sekitar Blood Dragon Tooth. Garis-garis darah seperti naga di tubuh pedang juga mengamuk, seolah-olah sedang melepaskan diri. Edgeles dikelilingi oleh api hijau. Udara di dekatnya dikompresi hingga minimum absolut. Tornado sepertinya sedang melanda di dalam ruang pemeriksaan. Dua gelombang bergelombang saling bertabrakan, saling berhadapan. Suara-suara yang mereka keluarkan sepertinya cukup untuk menjatuhkan seluruh lapangan. Putaran ketiga, 4 unit standar energi spiritual dikirimkan. Baru pada putaran kelima, ketika 16 unit standar energi spiritual dimasukkan, penyok pertama pada kedua bilahnya muncul hampir pada waktu yang bersamaan. Tuan rumah segera disegarkan. Blood Dragon Tooth dan Edgeles sama-sama mengalami kerusakan. Sirkulasi energi spiritual mereka juga tidak lancar sekarang. Sepertinya mereka sudah mencapai batasnya. Master Dashless, menurutmu pihak mana yang pada akhirnya akan menang? Sulit mengatakannya. Edgeles karya Motiansui sangat kreatif dan tidak dilumpuhkan oleh dogma apapun. Namun desainnya diimprovisasi berdasarkan desain aslinya karena Li Yao mengambil bahan-bahan penting miliknya. Pasti ada banyak kekurangan dan kekurangan. Lihat, gigi gergaji yang terbuat dari sinar mistik sudah menunjukkan tanda-tanda awal kehancuran. Sementara itu, gigi naga darah Li Yao didasarkan pada desainnya yang telah lama dipersiapkan. Kerangkanya jauh lebih stabil. Dua bentuk kerusakan akibat revolusi dan getaran telah meningkatkan daya rusak bilahnya berkali-kali lipat. Tetapi dia juga mempunyai masalah yang fatal. Akankah chip kendali, Iron Knight 2, yang baru saja dia buat dengan tangan kosong, tetap stabil setelah begitu banyak tabrakan gila-gilaan sambil dirangsang oleh lebih dari 16 unit standar energi spiritual? Jika chip kendali kehilangan kendali, dua sirkuit energi spiritual di dalam bilahnya akan mulai saling bertentangan. Bilahnya akan rusak dengan sendirinya. Oleh karena itu, kunci dari konfrontasi ini adalah chip kendali, Iron Knight 2. Jika chipnya stabil, Edgeles akan kehilangan jiwanya. Jika chipnya pecah, Blood Dragon Tooth akan menumpahkan darah. Master Dashless baru saja menyelesaikan komentarnya ketika kedua senjata yang telah disuntik dengan 64 unit standar energi spiritual bertabrakan dengan hebat untuk ketujuh kalinya. Suatu hal yang aneh terjadi. Momentum yang luar biasa itu tidak menimbulkan suara apapun. Pedang dan pedang itu menempel satu sama lain seolah-olah tertarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pembawa acara berseru, "Oh, keterikatan spiritual." Keterikatan spiritual bukanlah fenomena yang tidak biasa selama konfrontasi dengan peralatan sihir. Energi spiritual yang sangat besar yang dipicu oleh dua peralatan magis kadang-kadang akan tertarik dan meleleh, sehingga membentuk medan kekuatan energi spiritual yang sangat besar. Dalam kasus seperti itu, konfrontasi akan sepenuhnya bergantung pada kekuatan bilahnya. Trik tidak penting sama sekali. Mereka tidak akan berpisah lagi sampai salah satu dari mereka patah atau babak belur. Pemenangnya akan terungkap dalam beberapa detik. Li Yao dan Mo Tiansui mengepalkan tangan mereka pada saat bersamaan. Aura yang mengelilingi Blood Dragon Tooth dan Edgeles berkurang dibandingkan beberapa saat sebelumnya, tapi kekuatan mengintimidasi yang dilepaskan dari dalam perlengkapan sihir itu melonjak secara eksponensial. Aura dari pedang menyerang aura pedang, dan gigi gergaji pedang menggigit pedang tersebut. Dua binatang buas menggigit tenggorokan satu sama lain pada saat yang sama dan tidak bisa melepaskannya sama sekali. Mereka hanya bisa mencoba untuk terus menganiaya satu sama lain sampai salah satu dari mereka mati. Retakan, retakan, retakan yang tampak seperti jaring laba-laba muncul di pedang dan dengan cepat menyebar. Tapi retakan pada Blood Dragon Tooth mendekati chip kontrol lebih cepat. Di bawah, serangan, retakan tersebut, chip kontrol tiba-tiba bersinar, sebelum meledak. Alat naga darah akhirnya tidak tahan lagi dan hancur berkeping-keping. Ramalan Master Dashless telah menjadi kenyataan. Chip kendali Blood Dragon Tooth terkena dampak serius dan kehilangan kemampuan untuk mengoordinasikan dua sirkulasi energi spiritual, yang akhirnya saling menyerang. Edgeles mengambil kesempatan ini dan meledakkan Blood Dragon Tooth. Mo Tiansui, yang selalu setenang kayu kering, tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Dia menyeringai, setiap giginya bersinar. Ekstasi yang hanya dimiliki oleh para pemuda terpancar dari wajahnya, sementara dia melompat tinggi seperti monyet dan mengayunkan tinjunya ke udara. Di dalam ruang VIP, banyak ahli dari keluarga Mo yang linglung. Apakah mata mereka menipunya? Apakah orang ini adalah Mo Tiansui yang mereka kenal? Sudah diketahui umum bahwa Mo Tiansui tidak pernah tersenyum setelah meraih kemenangan sejak dia berusia 12 tahun. Baginya, kemenangan sama banyaknya dengan udara. Apa yang membuat Anda bersemangat saat menghirup udara? Gigi naga darah meledak. Penonton berada dalam kekacauan. Beberapa berteriak. Namun,
Di detik berikutnya, saat senyum gembira Mo Tiansui masih menyebar di wajahnya, 12 cahaya menyilaukan muncul, satu demi satu, di tengah ribuan keping yang dulunya adalah Blood Dragon Tooth. Di tengah suara gemuruh, ratusan busur listrik berkembang dan menghubungkan semua bagian dari Blood Dragon Tooth menjadi pedang penerangan yang panjangnya lebih dari 3 meter. Seolah-olah Ed Geles telah membantu Blood Dragon Tooth membuka segelnya. Ini adalah wujud sebenarnya dari Blood Dragon Tooth. Bab 502, Serangan Kritis. Petir berderak, potongan-potongan beterbangan. Setiap bagian dari pedang itu seperti gigi tajam, yang berputar cepat dan menelan, tak berujung, seolah-olah binatang buas yang terbuat dari busur listrik telah membuka mulutnya yang berdarah. Ed Geles telah diimprovisasi dan disempurnakan dengan tergesa-gesa. Struktur internalnya tidak stabil. Menghancurkan bentuk pertama dari Blood Dragon Tooth sudah merupakan tindakan terbaik yang bisa dilakukan. Saat ini, ia mengalami kerusakan kecil di dalam dan luar, dan tidak mampu menahan robeknya busur listrik dan sisa-sisanya dengan kejam. Naga darah sangat sombong, Ed Geles berteriak sebelum pecah beberapa saat kemudian. Itu bukanlah akhir dari segalanya. Ribuan keping Ed Geles juga ditangkap oleh busur listrik yang mengamuk dan menjadi bagian dari Blood Dragon Tooth. Tampaknya pedang itu telah dimakan dari kulit hingga tulang. Setelah menyerap kepingan Ed Geles, Blood Dragon Tooth dengan cepat melebar hingga panjangnya lebih dari 5 meter. Busur listrik melingkarinya. Potongan-potongan dari kedua bilahnya berkumpul menjadi gelombang besi dan menghantam dinding ruang pemeriksaan dengan brutal. Ledakan. Dinding transparan yang terbuat dari kristal super keras dan diukir dengan beberapa susunan rune pertahanan ditambahkan dengan jejak yang dalam dan menakutkan dari serangan itu. Setelah suara yang memekakkan telinga, ribuan retakan menyebar ke seluruh dinding. Serangan ini rupanya menguras darah naga gigi. 1 detik kemudian, petir dan medan gaya keduanya lenyap. Ribuan keping jatuh ke tanah. Ruang pemeriksaan menjadi gelap gulita, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun partikel energi spiritual yang tersisa di udara masih berkilauan seperti kunang-kunang, menceritakan kejadian mengejutkan yang terjadi beberapa saat sebelumnya. Jantung seluruh penonton hampir berhenti berdetak. Mereka benar-benar tercengang dengan serangan terakhir. Di dalam ruang VIP, pemurni dari keluarga Mo duduk di kursi mereka tanpa daya. Para penyuling dari keluarga Huangpu, ketika menyadari bahwa Huangpu Xiaoya kemungkinan besar akan berhadapan dengan pencipta pedang mematikan yang tak tertandingi dalam beberapa hari, menyipitkan mata mereka. Para mahasiswa dari 2 universitas tertinggi di ruang relaksasi berseru tak percaya. Xie Anan bahkan melompat berdiri dengan semangat. Tuan Liao menang. Ya, meskipun senjata Liao roboh hanya 3 detik setelah senjata Mo Tiansui roboh, waktu tersebut lebih dari cukup bagi seorang penggarap untuk melakukan banyak hal. Dalam pertarungan sesungguhnya, kultivator yang membawa Blood Dragon Tooth akan mampu membunuh musuhnya 10 kali dalam 3 detik. Selain itu, setelah menerima bidak Ed Geles, serangan kritis dari Blood Dragon Tooth terlalu hebat. 10 kali tidak diperlukan. 1 serangan saja sudah cukup untuk melenyapkan musuh. Tuan rumah benar-benar kehilangan ketenangannya dan mulai berteriak. Sungguh hasil yang tidak terduga. Meskipun ada yang salah dengan chip buatan tangan Liao, dia tampaknya telah meramalkan situasi sebelumnya dan memodifikasi pedangnya secara mendalam. Pemenang pertandingan ini adalah Liao, yang gigi naga darahnya telah memakan Ed Geles milik Mo Tiansui. Senyuman cerah membeku di wajah Mo Tiansui. Tidak ada penggantinya. Dia sama sekali tidak bisa mengingat ekspresi yang cocok untuk dipakai saat menghadapi kegagalan. Bibirnya masih melengkung, tapi ada banyak emosi di matanya, kaget, malu, benci, bingung, dan frustrasi, yang membuat wajahnya sangat aneh. Bibirnya bergetar untuk waktu yang lama, Mo Tiansui akhirnya mendapatkan kembali kemampuan untuk berbicara. Dia mengertakkan gigi. Sudah sesuai dugaanmu bahwa pedangmu akan hancur. Benar, meninjau dan menganalisis kompetisi adalah cara komunikasi yang terbaik. Liao tidak keberatan berbagi pengalamannya dengan Mo Tiansui, seorang jenius berbakat dari keluarga bangsawan. Dia dengan cepat memilah-milah pikirannya dan menjelaskannya dengan hati-hati kepadanya. Meskipun aku mencoba beberapa kali di negeri ilusi besar, ini adalah pertama kalinya aku membuat chip dengan tangan kosong di dunia nyata. Chip kontrol Iron Knight 2 terlalu rumit bagi saya. Oleh karena itu, yang saya ukir sebenarnya adalah Iron Knight I, yang relatif lebih sederhana. Tapi meski begitu, chip yang dibuat secara manual pasti tidak bisa dibandingkan dengan chip yang dibuat dengan peralatan sihir dalam hal stabilitas dan ketahanan. Menghadapi ahli sepertimu, hampir bisa dipastikan bahwa kompetisi akan berlangsung selama 5 putaran atau bahkan lebih. Ketika lusinan unit standar energi spiritual dituangkan ke dalam bilahnya, chip buatanku yang buatan tangan pasti akan rusak. Tetapi pada awalnya tidak mungkin bagi saya untuk meninggalkan chip kontrol dan beralih ke desain yang benar-benar berbeda, karena semua bahan yang saya pilih didasarkan pada skema asli saya. Saya lebih bergantung pada bahan penting daripada Anda. Perubahan aturan yang tidak terduga tidak terlalu menguntungkan saya. Tidak peduli bagaimana saya mengubah desain, banyak bahan yang saya pilih akan sia-sia. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengukir sebuah chip yang relatif tidak stabil dan menyesuaikan desain saya dengan menambahkan gadget lain yang sudah lama saya pikirkan. Itu adalah pertaruhan. Dan kamu memenangkannya. Mata Mo Tiansui merah padam. Rasa frustrasi karena kegagalan berangsur-angsur menghilang dari wajahnya, digantikan oleh antusiasme yang tak terbatas terhadap peralatan sihir.
Seorang penyuling bisa saja kalah atau mati, tetapi mereka harus mengetahui alasan kegagalannya. Dia menghela nafas panjang dan mengusir kekesalannya yang terakhir. Rasa kegagalan tadi telah dihancurkan olehnya. Dia kemudian bertanya dengan sungguh-sungguh, kamu bertaruh pada Blood Dragon Tooth bentuk kedua. Ya, Liao mengangguk dan berkata, gigi naga darah yang aku sempurnakan memiliki dua bentuk, bentuk biasa dan bentuk serangan kritis, yang secara otomatis terpicu ketika pedang itu disabotase hingga titik kehancuran. Dalam bentuk serangan kritis, ribuan busur listrik dilepaskan dari dalam Blood Dragon Tooth. Semua potongannya dibatasi, dan kerusakan bilahnya 3 kali lebih tinggi daripada bentuk normalnya. Selain itu, ketika Blood Dragon Tooth berada dalam bentuk serangan kritis dan merobek senjata musuh, ia dapat melahap potongan senjata musuh dan semakin meningkatkan kerusakannya hingga 5 kali lipat dari aslinya. Tapi seperti yang kamu lihat, bentuk serangan kritis hanya bisa bertahan paling lama 3 detik. Ini seperti auman terakhir hewan mematikan ketika vitalitasnya terbakar habis sebelum kematiannya. Mo Tiansui menutup matanya dan merenung sejenak. Dia bergumam, musuh yang tidak terbiasa dengan senjata itu pasti akan merasa santai sebentar ketika mereka mematahkan pedangmu. Tapi mereka tidak akan tahu kalau Blood Dragon Tooth berada pada kondisi terkuatnya ketika dipatahkan. Dengan merobek senjata mereka, kekuatannya bisa lebih ditingkatkan. Dengan pedang yang tak tertandingi, kamu mungkin bisa membunuh musuh yang 2 kali lebih kuat darimu dengan serangan kritisnya. Saya mengakui kegagalan saya hari ini. Strategi rekan penggarap Li sungguh luar biasa. Saya sangat mengagumi Anda. Namun, ada sesuatu yang masih membuatku bingung. Bagaimana mekanisme bentuk serangan kritisnya? Bisakah rekan penggarap Li menjelaskannya kepadaku secara kasar, jika tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang bersifat rahasia? Liao tersenyum dan berkata, saya hanya bisa mengatakan bahwa inti dari medan gaya elektromagnetik adalah rune guntur 12 rantai. Mo Tiansui linglung sejenak. Dia tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, matanya bersinar ketika dia bertanya, apakah yang Anda maksud adalah hipotesis Fienstar, ahli teori pemurnian klasik yang menjadi cukup populer di Spiritual Nexus akhir-akhir ini? Ya, Liao menjelaskan, Master Fienstar mengusulkan agar rune guntur 12 rantai dapat diterapkan pada peralatan magis modern, yang telah menimbulkan perdebatan sengit mengenai Nexus spiritual. Saya telah mengikuti topik ini. Kebanyakan orang membenci ide Master Fienstar dan menganggapnya tidak praktis. Ya, dari sudut pandang saat ini, rune guntur 12 rantai cukup primitif dan usang dalam hal model energi spiritualnya. Transformasi energi spiritual rune kuno seperti itu mempunyai efisiensi yang sangat rendah. Peningkatan yang diberikannya buruk. Terlebih lagi, rune tersebut juga sangat tidak stabil dan hanya dapat bertahan beberapa detik. Benar-benar tidak cocok digunakan sebagai serangan yang mantap dan terus-menerus, unit peralatan magis. Ada lusinan susunan rune kelas petir di dunia budidaya modern yang dapat menggantikan rune guntur 12 rantai dengan sempurna dan menghasilkan kerusakan yang setara. Oleh karena itu, kebanyakan orang menganggap teori Master Fienstar tidak realistis. Tapi mereka semua salah. Nilai terbesar dari rune guntur 12 rantai tidak terletak pada serangannya. Meskipun rune itu primitif dan tidak stabil, mereka mempunyai ciri yang sangat istimewa. Ketika rune guntur 12 rantai dipicu, banyak energi spiritual dari kelas guntur akan hilang karena kekurangan model energi spiritual. Energi spiritual tersebut kemudian akan menghasilkan medan gaya elektromagnetik yang bentuknya dapat dibentuk sesuka hati. Dengan beberapa pemikiran telepati yang telah ditetapkan, medan gaya dapat dimodifikasi menjadi bentuk apapun yang diinginkan oleh seorang penggarap. Misalnya, aku membuat medan gaya menjadi pedang. Medan gaya elektromagnetik dalam bentuk pedang bercampur dengan potongan logam yang melimpah, meledakkan semua energi dalam beberapa detik. Itu adalah bentuk serangan kritis dari Blood Dragon Tooth. Dan begitulah cara menggunakan 12 rantai guntur rune dengan benar. Warna wajah Mo Tiansui berubah. Kamu setuju dengan teori Fienstar? Liao menjawab sambil tersenyum, iya. Teori-teori Master Fienstar telah memberi saya banyak inspirasi. Saya adalah pengagum Master Fienstar dan setuju dengan semua teorinya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mempraktikkan teorinya di dunia, masa depan juga. Mendengar itu, semua yang hadir mulai berbisik lagi. Banyak penonton yang mengucapkan suara, yang tidak berarti untuk menghilangkan keterkejutan mereka. Sebaliknya, beberapa penonton dibuat bingung. Mereka bertanya kepada teman-temannya, siapakah Fienstar? Mereka langsung merasakan penghinaan dari penonton di dekatnya. Meskipun teori pemurnian klasik Fienstar cukup sukses di Nexus spiritual dan menarik perhatian banyak penyuling, sebagian besar diskusi hanya terbatas pada tingkat teoretis. Tidak ada yang berpikir bahwa hal itu dapat dipraktikkan. Namun, Liao telah menerapkan salah satu teori Fienstar ke dalam pertarungan nyata dalam pertandingan profesional dan membuktikannya brilian. Dalam menit berikutnya, permintaan untuk Fienstar di beberapa mesin pencari utama di Spiritual Nexus meningkat puluhan kali lipat. Itu adalah hasil yang ingin dicapai oleh Liao. Dia telah banyak memikirkannya dan memutuskan untuk tetap menggunakan nama samaran, Fienstar, spesialis dalam teori pemurnian klasik. Kemampuan yang dia tunjukkan baru-baru ini hanya menegaskan bahwa dia adalah seorang penyuling praktis yang kompeten. Bahkan jika dia bergabung dengan salah satu dari 3 pusat setelan kristal utama, kemungkinan besar dia akan terlibat dalam pekerjaan pemurnian langsung dan nyata. Dia mungkin tidak akan diundang ke konferensi bertema teori-teori mutakhir.
Bagaimanapun, tangan supersoniknya yang mengukir sebuah chip tanpa bantuan apapun bukanlah makalah yang bisa dibaca dalam pertemuan akademis murni. Namun selama popularitas, Vienstar, tumbuh hingga diakui oleh semua orang sebagai ahli teori pemurnian klasik, dia akan dapat berpartisipasi dalam diskusi tentang teori pemurnian paling maju. Selain itu, metode pemurniannya memiliki jejak yang jelas dari teknik kuno. Sangat mungkin seseorang akan menghubungkannya dengan Vienstar. Lebih baik menyembunyikannya terlebih dahulu sebelum ada yang mengetahui kebenarannya. Mendengar pernyataannya, orang akan menganggapnya sebagai pemuja Vienstar. Maka tidak akan ada yang aneh jika metode pemurniannya dicampur dengan teknik kuno. Seminar pedang Skytil adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan popularitas Vienstar. Adakah waktu yang lebih baik daripada saat ini untuk menyombongkan diri? Bab 503, Penjelasan Terbaik. Mo Tiansui sepertinya telah menemukan harta karun. Wajahnya berseri-seri karena kegembiraan saat dia berkata, saya juga pernah membaca teori Vienstar sebelumnya. Tapi saya pikir teori itu terlalu tidak valid dan tidak praktis. Saya tidak tahu itu karena saya terlalu picik untuk memperhatikan makanan lezatnya, teorinya. Sepertinya saya perlu mempelajari teori Master Vienstar lebih dalam di masa depan. Saya harap saya bisa bertanding lagi dengan rekan penggarap Li suatu hari nanti. Saya sangat menantikannya, kata Li Yao dengan tulus. Mo Tiansui memang seorang ahli super. Li Yao tidak yakin dia bisa mengalahkannya lagi dalam pertandingan dengan aturan berbeda. Persaingan tingkat tinggi seperti itu akan sangat membantu untuk meningkatkan budidaya kedua belah pihak tidak peduli pihak mana yang menang. Mo Tiansui ragu-ragu sejenak, tapi dia masih gagal menahan rasa penasarannya dan bertanya, dengan agak malu-malu, rekan kultivator Li, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda melatih tangan Anda untuk mencapai kilat seperti itu seperti kecepatan? Li Yao berpikir sejenak, Xie Anan telah melihat pelatihannya dengan semut pedang cincin ungu sebelumnya. Saat ini, dia telah mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya, dan Xie Anan kemungkinan besar akan memberitahu teman-temannya sekarang bahwa tidak perlu merahasiakannya. Selain itu, metode pelatihan seperti itu bukanlah sesuatu yang bersifat rahasia. Hal itu tercatat dalam banyak catatan dari zaman kuno. Siapapun yang cukup bertekad bisa mempraktikannya. Memikirkan semuanya, Li Yao tidak berniat menyimpannya sendiri lagi. Dia berkata dengan serius, pernahkah kamu melihat semut pedang cincin ungu pada jam 4 pagi? Mo Tiansui linglung, tidak tahu sedikit pun tentang pertanyaannya. Li Yao menjelaskan, jam 4 pagi adalah masa milik harimau menurut para penggarap kuno. Ini adalah waktu pergantian siang dan malam. Ini juga merupakan saat paling gelap sebelum fajar. Lagi pula, ini adalah waktu istirahat terbaik bagi semut pedang cincin ungu. Jika kamu membangunkan mereka, semut pedang cincin ungu menjadi sangat marah hingga menjadi paling merajalela. Mereka menjadi gila seperti harimau paling agresif. Jika kamu berlatih dengan semut pedang cincin ungu pada jam 4 pagi hari demi hari, kecepatan tanganmu pasti akan meningkat secara signifikan. Kata-kata Li Yao menimbulkan kekacauan di benak banyak pemurni. Meningkatkan persepsi dan kecepatan tangan seseorang dengan semut pedang cincin ungu adalah seni rahasia kuno yang diketahui oleh banyak pemurni. Tetapi kebanyakan orang mencemoohnya dan menganggapnya sebagai omong kosong para penggarap gila. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa metode itu nyata. Untuk sesaat, banyak dari mereka yang merasa darahnya membeku. Mereka semua tahu betapa menyakitkannya digigit semut pedang cincin ungu, namun orang ini memilih jam 4 pagi, saat semut paling ganas dan brutal, untuk melakukan pelatihannya. Ini benar-benar monster gila, pantas saja tangannya telah menembus penghalang sonik meski hanya berada di panggung fondasi bangunan. Di auditorium, wajah Tu Yongqing sebagian merah dan sebagian pucat. Dia sangat tidak beruntung tahun ini. Dia bertemu musuh yang kuat di ronde kedua dan tersingkir dari permainan di posisi 101. Oleh karena itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton sebagai penonton. Dia ingat bahwa, beberapa hari yang lalu dalam acara mencicipi pedang, dia menjadwalkan pelatihan semut pedang cincin ungu di depan umum. Karena malu, dia berpikir untuk menggali lubang sekarang agar dia bisa bersembunyi. Dengan ribuan pasang mata tercengang tertuju padanya, Li Yao meninggalkan lapangan melalui susunan teleportasi. Dia lelah. Mengukir sebuah chip dengan tangan kosong telah menghabiskan terlalu banyak energi dan kekuatan jiwanya. Saat ini, tangannya terasa seperti terbakar, namun ada rasa mati rasa seolah-olah itu bukan miliknya. Dia perlu mencari tempat untuk melatih dan memulihkan mereka segera. Di ujung lain susunan teleportasi, di aula yang luas, seseorang sedang menunggunya. Itu adalah Huangpu Xiaoya, pewaris berbakat lainnya dari keluarga bangsawan pemurnian. Di kompetisi putaran kedua, total kerusakan dari 3 peralatan sihir yang telah dia sempurnakan bahkan lebih tinggi daripada karya Li Yao dan karya Mo Tiansui. Dia menduduki peringkat pertama saat ini. Huangpu Xiaoya tidak menyembunyikan keagresifannya sama sekali. Busur listrik di dalam matanya bersinar 10 kali lebih terang ketika dia melihat Li Yao datang. Tangannya dikelilingi oleh petir sejak dia tidak tahu kapan, yang membuat kulitnya terkelupas dan hancur. Sebelum darah mengalir keluar, darah itu sudah menguap menjadi kabut merah karena petir. Li Yao cukup familiar dengan fenomena tersebut. Itu bukan karena dia tidak bisa mengendalikan tangannya tetapi karena tangannya terlalu putus asa untuk bertarung sesungguhnya. Huangpu Xiaoya menjentikkan jarinya. Busur listrik menari-nari di ujung jarinya.
Mereka mengikat botol giok yang dibuat dengan halus dan mengirimkannya ke Liao. Ini adalah cairan penutrisi tangan khusus dari keluarga Huangpu yang mengandung 136 bahan surgawi dan harta karun duniawi. Setiap tetes dibuat oleh para ahli di keluarga saya secara perlahan selama beberapa tahun. Tanganmu pasti menderita luka parah akibat gerakan supersonik tadi. Dari luar mungkin terlihat baik-baik saja, tapi kerusakan kecil pasti terjadi di seluruh pembuluh darah, saraf, dan tulangmu sekarang. Kamu tidak akan bisa memulihkannya sepenuhnya dalam 5 hari lagi. Kecepatan tanganmu akan turun 5%. Keluarga Huangpu kami terkenal karena cairan bergizi luar biasa yang kami buat. Botol cairan ini seharusnya dapat mempercepat penyembuhan luka Anda dan memulihkan kecepatan tangan Anda hingga 100% dari aslinya atau bahkan lebih tinggi dalam waktu 3 hari. Li Yao linglung sejenak. Dia mengambil botol itu tanpa ragu-ragu dan tersenyum lebar. Terima kasih banyak. Matanya benar-benar diam, Huangpu Xiaoya menatap tangannya, seolah itu adalah karya seni yang hebat, dan seolah dia akan melahap tangannya dalam satu suap. Dia menjawab, tidak perlu. Kamu harusnya tahu apa yang aku inginkan. Saya tidak ingin ada penyesalan atas kemenangan saya. Itu saja. Cobalah dan sembuhkan dirimu. Aku tak sabar untuk bersaing denganmu dalam kondisi terbaikmu. Ketika Liao keluar dari kamar pribadinya, ratusan reporter yang menunggu di luar menjadi gila. Lampu kilat kamera yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Ratusan pertanyaan membanjiri dirinya seperti air pasang yang mendidih. Kontestan Liao, kamu menjadi terkenal setelah satu pertarungan hari ini dengan mengalahkan pewaris berbakat dari keluargamu. Kontestan Liao, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang hidup Anda? Saya diberitahu bahwa Anda pernah berada di bawah pengawasan seorang guru aneh sebelumnya. Siapa dia sebenarnya? Apakah dia benar-benar satu-satunya penerus sekolah dari ratusan tahun yang lalu? Kontestan Liao, kamu sendiri yang mengatakan bahwa latihanmu didasarkan pada semut pedang cincin ungu. Sejauh yang aku tahu, cara latihan seperti itu bisa sangat kejam dan menyiksa. Bagaimana kamu bisa menahan rasa sakit yang tak tertahankan itu? Li Yao mengerutkan kening. Dia tidak punya pendapat tentang wartawan. Tapi sekarang dia tiba-tiba menjadi terkenal karena hal yang tidak diketahui, seseorang pasti akan menyelidikinya. Mungkin lebih baik menyebarkan beberapa ceritanya terlebih dahulu sekarang. Lebih-lebih lagi, Li Yao memikirkan sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, waktu saya terbatas, dan saya harus melanjutkan pelatihan saya ketika saya kembali. Oleh karena itu, saya akan menjawab salah satu pertanyaan Anda. Saya sedang menjelajah, berjuang, dan berlatih di berbagai peninggalan medan pertempuran kuno di tepi lautan bintang ketika saya masih muda. Itu bukanlah pengalaman yang paling menyenangkan, dan saya benar-benar tidak ingin membicarakannya banyak. Baru setelah saya bergabung dengan Great Hon Exo Society, saya benar-benar berubah dan membuat terobosan nyata. Hari-hari yang kuhabiskan di perkumpulan Exo Tanduk Besar adalah saat yang paling membahagiakan bagiku di dunia ini. Aku tidak akan pernah melupakan peristiwa seluruh perkumpulan Exo Tanduk Besar yang bertarung berdampingan melawan pusaran ruang angkasa yang disebabkan oleh penggabungan sejati. Saya yakin hanya sedikit orang di sini yang pernah mengamati fusi sejati dari jarak dekat, apalagi berjuang menghadapi gelombang pasang yang ditimbulkannya, bukan? Rasanya seperti 10.000 matahari meledak di depan mata Anda secara bersamaan. Semburan cahaya dan panas benar-benar meluluhkan sel dan jiwa Anda. Setelah menahan rasa sakit seperti itu, tidak ada rasa sakit yang tidak dapat ditahan. Kami cukup beruntung bisa selamat dari bencana ini. Hikmahnya bagi saya adalah saya mendapat pencerahan melalui penggabungan sejati dan mengalami terobosan besar. Itu adalah penjelasan terbaik yang bisa dipikirkan Li Yao atas kemampuannya. Hanya sedikit penggarap yang pernah berhubungan dengan penggabungan sejati. Mustahil bagi para wartawan untuk memeriksa pengalaman seperti apa itu. Selain itu, merupakan hal yang biasa bagi seorang penggarap untuk mendapatkan terobosan besar ketika mereka berada di ambang kehancuran. Sambil tersenyum, Li Yao meninggalkan pusat seminar pedang Skytil sebelum para wartawan melanjutkan perjalanannya. Pertandingan eliminasi lainnya diadakan dalam beberapa hari berikutnya. Mereka diatur dengan jarak yang panjang antara satu sama lain untuk kenyamanan komunikasi yang lebih baik. Oleh karena itu, Li Yao akhirnya punya waktu untuk beristirahat sejenak. Saat dia tidak berlatih, dia terkadang login ke The World of Crystal Suites dengan nama Fienstar. Baru saja dia memasuki zona tanya jawab ketika ratusan undangan menghujani wajahnya. Setelah dia memuji Fienstar di depan ribuan orang di seminar pedang Skytil, popularitas Fienstar melonjak. Mereka yang bersedia berdiskusi dengannya juga memiliki level yang lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka sekarang adalah profesional di lingkaran penyulingan. Pertanyaan yang paling sering dia terima adalah, ulasan apa yang ada pada kompetisi antara Li Yao dan Mo Tiansui di seminar pedang Bukit Langit. Beberapa orang bahkan mengirimkan pesan pribadi kepadanya, menanyakan apakah dia mengenal Li Yao dan latar belakangnya atau tidak. Li Yao diam-diam tertawa. Dia mempertimbangkan sejenak dan meninggalkan komentar sebagai Fienstar. Aku belum pernah mendengar nama Li Yao sebelumnya. Tapi setelah mempelajari pertandingan dia melawan Mo Tiansui, aku teringat pada seseorang dari metode dan gayanya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya menjelajahi medan pertempuran kuno kecil di tepi Silver Frost Space Zone, saya bertemu dengan seorang pria aneh yang hanya memiliki tangan kiri. Kami juga memperhatikan barang bekas yang sama, dan kami terlibat dalam kompetisi seni pemurnian.
Meski pria itu hanya bertangan satu, saya mengalami kegagalan brutal yang jauh di luar dugaan saya. Pada saat itu, saya sudah cukup percaya diri dengan keterampilan saya dalam memurnikan. Dengan sangat terkejut, saya tentu saja bertanya siapa pria itu. Tetapi orang itu tidak berkata apa-apa. Dia mengambil potongan itu dan menghilang ke dalam sabuk batu. Sejak saat itu, aku tidak melihatnya lagi. Waktu itu dia sudah keriput dan beruban. Saya kira dia sudah cukup tua saat itu. Mungkin berumur 2-300 tahun. Hari ini, sepertinya aku telah menemukan jejak kenalan lamaku di Liao, dan mau tak mau aku mengingat masa lalu. Setelah menulis cerita kecil yang menarik, Liao keluar dengan gembira. Semua yang dia katakan hanyalah khayalan belaka dan sama sekali tidak dapat dipalsukan. Dia tidak akan terganggu oleh apapun pendapat orang tentang hal itu. Dengan begitu, identitas dan asal-muasal keahliannya akan lebih valid. Alih-alih mengikuti kerusuhan yang dimunculkan oleh komentar terakhir Vienstar tentang Nexus Spiritual, Liao mengabdikan diri untuk melatih dan mempersiapkan dirinya untuk kompetisi babak berikutnya, sampai dia diberitahu tentang pesan yang membuat matanya berbinar gembira. Itu adalah pesan ucapan selamat dari Great Horn Exo Society. Bab 504, Duri Laba-Laba. Liao, kamu monster. Aku tahu bahwa kamu lebih baik dari apa yang selama ini kamu tunjukkan kepada kami, tetapi aku tidak pernah mengira kamu akan sebaik itu. Bahkan pewaris sejati keluarga Mo pun dipenggal olehmu. Di tengah sorotan cahaya, Lei Dalu tampak berantakan dan tidak peduli seperti dulu. Dia tertawa dengan hati-hati. Kami sedang melintasi sabuk batu yang sangat berbahaya beberapa hari yang lalu dan tidak dapat menerima sinyal apapun dari Nexus Spiritual. Semua orang terkejut ketika kami menonton video pagi ini. Kami tidak membawa anak-anak muda dari kamp pembunuh harimau untuk misi ini. Mereka dikurung di kamp pelatihan rahasia di zona luar angkasa 1000 layar untuk pelatihan khusus yang terkonsentrasi. Namun, melihat kamu begitu hebat, aku masih bertanya pada manajer kamu untuk memutar videonya untuk mereka. Mereka semua menjadi gila. Ini, lihat saja reaksi mereka. Gambar itu berkedip dan berubah menjadi montase. Sekelompok pemuda yang kuat, yang memiliki jerawat di seluruh wajah mereka, berteriak ke arah kamera di dalam ruang pelatihan yang agak ketinggalan zaman. Saudara Liao, kamu luar biasa. Saudara Yao, kamu adalah idola terhebat dari semua orang di kamp pembunuh harimau. Liao, dari keluarga Li. Keren sekali. Izinkan aku menjadi antekmu. Zhao Nuo, kapten kamp pembunuh harimau, juga menari dan berbicara dengan penuh semangat. 16 besar tidaklah cukup bagus. Sekarang setelah Mo Tiansui dikalahkan, Huangpu Xiaoya akan menjadi yang berikutnya. Saudara Yao, cepat dan hancurkan dia dengan karisma penuh gairah dan tangan gesitmu. Kami semua mendukungmu. Ya, kami mendukungmu. Kamu adalah legenda dari perkumpulan Great Horn Exo. Teriak seorang pemuda berdarah panas. Liao tetap tenang ketika ribuan penonton bersorak untuknya di dalam lapangan pertandingan, dan wajahnya tetap tidak berubah ketika banyak orang mengaguminya dan menyebutnya jenius dalam Nexus Spiritual. Tapi dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat dan mendengarkan teriakan putus asa dari orang-orang muda yang bertarung bersamanya melawan True Fusion dan pusaran luar angkasa. Orang-orang ini, Liao terkekeh setelah menonton video itu. Lalu dia berkata, Kapten, tolong beritahu anak-anak kamp pembunuh harimau bahwa, setelah semuanya selesai setelah seminar pedang Bukit Langit, aku akan memberi mereka masing-masing sebuah peralatan sihir jarak dekat yang kusempurnakan sendiri. Aku tidak bisa, Saudara Yao, mereka tanpa menawarkan imbalan apapun kepada mereka. Lei Dalu bersiul dan menjawab sambil mendecakkan lidahnya, kau benar-benar orang yang mewah. Sebagai ahli pedang baru di kalangan penyuling, tak terhitung banyaknya pengguna pedang yang berharap bisa membeli mahakaryamu dengan harga berapapun. Betapa sia-sianya membangun senjata untuk anak laki-laki yang tidak tahu apa-apa tentang pertarungan. Kenapa kamu tidak menyempurnakan senjata untukku jika kamu bersikeras? Para penyuling menikmati posisi sosial yang tinggi di dunia penggarap karena peralatan magis pamungkas yang mereka ciptakan dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan tempur para penggarap tipe pertempuran. Keterampilan memurnikan pedang Liao mungkin masih terlalu buruk bagi penggarap tahap formasi inti. Namun bagi penggarap di tahap penyempurnaan dan tahap fondasi pembangunan, dia jelas merupakan seseorang yang pantas untuk disenangi dan diajak berteman. Di dunia penggarap tahap dasar bangunan dan penggarap tahap jiwa yang baru lahir jumlahnya jauh lebih sedikit, sementara penggarap tahap penyempurnaan dan pembangunan yayasan adalah arus utama, yang mencakup lebih dari 99% dari seluruh penggarap. Mengingat kehebatan pedang yang dibuat Liao, dia bisa menjadi tamu sekte atau keluarga apapun kemanapun dia pergi di sektor bintang terbang. Liao tersenyum dan berkata, teknikku belum cukup bagus untuk penggarap tahap formasi inti. Jadi, aku akan membuat senjata untuk kamp pembunuh harimau terlebih dahulu. Tunggu sampai aku melatih diriku di 3 pusat pakaian kristal utama selama 1 tahun dan 1 tahun setengahnya. Pada saat itu, aku pasti akan menyempurnakan peralatan sihir baru untuk kalian semua, termasuk Kapten. Lei Dalu memiliki perasaan campur aduk. Liao, kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi perkumpulan Exo Tanduk Besar. Tahukah kamu bahwa pencarian perkumpulan Exo Tanduk Besar meningkat ratusan kali lipat di Nexus Spiritual pada hari kamu menyebutkan hubunganmu dengan Exo Tanduk Besar masyarakat? Kami bahkan berhasil masuk ke dalam topik trending mingguan. Saat ini, kami adalah kelompok yang terkenal di lingkaran Exos.
Banyak sekte dan benteng bintang telah menyatakan minat mereka untuk bekerja sama dengan kami juga menyerahkan lamaran mereka, berharap untuk bergabung dengan kami. Selama 10 tahun terakhir, saya telah berusaha menjadikan Great Horn Exo Society lebih besar dan kuat sehingga kami dapat menyelamatkan lebih banyak korban bajak laut luar angkasa. Tapi kamu juga tahu bagaimana kami, orang-orang barbar yang gagah namun tidak punya otak, dulu menjalankan perkumpulan Great Horn Exo. Tanpa kerja keras Bai Keixin, aku khawatir kami sudah kelaparan sejak lama. Kali ini, berkat Anda, kami benar-benar dikenal oleh semua orang di dunia. Hari kebangkitan kami sudah dekat. Lei Dalu mencabut janggutnya dan tertawa puas. Merenung sejenak, Li Yao berkata, Kapten, saya telah membaca beberapa berita tentang Nexus Spiritual dan mendengar kabar di jalan. Dikatakan bahwa Feng Yuzhong telah memberikan hadiah yang sangat besar. Arus bawah tanah sedang melonjak di sarang laba-laba. Tahukah Anda? Jangan khawatir. Lei Dalu menyeringai, agak menakutkan. Misi khusus yang dijalankan oleh perkumpulan Exo tanduk besar ini juga tidak dipilih secara acak. Jika Feng Yuzhong tidak datang, maka tidak apa-apa. Tapi jika dia datang, hehehe. Li Yao dengan cepat memikirkan semuanya. Dia ingat bahwa perkumpulan Exo tanduk besar telah menerima banyak sumbangan saat mereka tiba di zona luar angkasa 1000 layar dan tanduk emas telah diberi prioritas ketika dikirim ke dermaga untuk dimodifikasi dan ditingkatkan. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya para penggarap sektor bintang terbang tidak lembam seperti yang dia bayangkan. Feng Yuzhong adalah bandit brutal yang tidak sabar untuk dibunuh oleh banyak organisasi. Namun, jejaknya menjadi rahasia selama 10 tahun terakhir. Kecuali Spiderden, markas semua bajak laut luar angkasa, tidak ada yang tahu di mana dia akan muncul. Para ahli tidak akan tahu di mana harus memenggal kepalanya bahkan jika mereka dipanggil bersama. Tapi kali ini adalah kesempatan bagus untuk memburunya saat dia sedang memburu orang lain. Mungkin, ketika Feng Yuzhong berbaris menuju Great Horn Exo Society dengan kejam, dia akan kebingungan mengetahui bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap mematikan. Lei Dalu berkata, intinya adalah, pertahankan pertandinganmu. Semuanya lancar di Great Horn Exo Society. Kaulah yang harus lebih berhati-hati. Feng Yuzhong menyatakan dengan sangat marah bahwa dia ingin setiap anggota perkumpulan Great Horn Exo mati. Kamu hanyalah anggota biasa dari Great Horn, dan kamu hampir tidak berafiliasi dengannya sekarang. Selain itu, kamu berada di zona luar angkasa 1000 layar, kamu untuk semua Exo. Oleh karena itu, aku tidak mengkhawatirkanmu sebelumnya. Tapi saat ini, kamu tiba-tiba menjadi terkenal dan menyoroti hubunganmu dengan Great Horn di depan banyak reporter. Aku khawatir bahkan seekor anjing di sarang laba-laba pun mengetahui namamu sekarang. Di Spiderden, selain bajak laut luar angkasa, ada juga organisasi misterius bernama Menara Laba-Laba Hitam, yang bertanggung jawab atas intelijen, spionase, infiltrasi, dan pembunuhan. Departemen yang bertanggung jawab atas pembunuhan dikenal sebagai Spiderstone. Ini adalah nama yang membekukan darah bagi semua penggarap. Di hari-hari paling kejam mereka, para pembunuh ini bahkan berani menyelinap ke markas sebuah sekte dan membunuh orang-orang penting seperti para tetua. Bahkan jika Anda yakin dengan kemampuan Anda sendiri, saya sarankan Anda menyewa beberapa pengawal. Dengan identitas Anda sebagai ahli pemurnian pedang, saya yakin, jika ahli pedang yang bersedia menjadi pengawal Anda berbaris di zona luar angkasa 1000 layar, yang terakhir akan berakhir di kota suci surgawi. Li Yao merasa hangat. Meskipun dia punya rencana lain, dia menganggukkan kepalanya dengan cepat. Baiklah, keselamatan selalu diutamakan. Aku akan menyewa beberapa pengawal. Saat mereka berbicara, berkas cahaya tiba-tiba berubah menjadi kabur, dengan gelombang dan serpihan yang keluar, sebelum menjadi benar-benar kosong. 3 detik kemudian, komunikasi terputus. Misi Great Horn Exo Society saat ini telah membawa mereka ke lebih dari 10 zona luar angkasa. Komunikasi antara mereka dan Li Yao telah terjalin melalui menara spiritual yang padat di seluruh ruang angkasa. Namun, menara spiritual yang mengapung di lautan bintang rentan terhadap bencana meteoroid, debu kosmik, badai luar angkasa, dan gelombang spiritual karena kurangnya perlindungan dari atmosfer. Nexus spiritual yang mereka bentuk bisa jadi sangat tidak stabil. Terutama ketika sebuah kapal luar angkasa sedang berlayar melewati beberapa sabuk batu atau pecahan dunia. Nexus spiritual yang terputus-putus bukanlah hal baru. Li Yao mematikan koneksi dan berencana mencoba lagi dalam beberapa menit. Saat itu, seseorang mengetuk pintunya dengan lembut. Dari monitor, Li Yao dapat melihat bahwa itu adalah seorang pria gemuk, setengah baya, berambut berminyak, dan mengenakan jubah halus yang berdiri di depan pintu rumahnya. Dia tersenyum cerah. Mata kecilnya menyipit, memberinya karisma yang tak bisa dijelaskan yang sepertinya mampu menghentikan orang lain untuk menolak permintaannya. Ciri terbesar dari penampilan orang ini adalah tidak memiliki keistimewaan. Terlepas dari kemampuan komputasi Li Yao yang luar biasa, Li Yao mendapati dirinya lupa seperti apa rupa pria itu ketika dia mengalihkan pandangannya setelah menatapnya selama 3 detik. Li Yao memikirkan sesuatu. Dia segera menyortir kamarnya selama setengah menit, sebelum dia membersihkan pakaiannya dan membuka pintu. Tuan Li Yao, salam. Nama saya Fei Ming. Saya dari sekolah hati perak, kata pria parubaya gemuk itu dengan sopan. Li Yao memblokir pintu dan berkata dengan dingin, orang-orangmu sudah datang kemarin. Ketiga pusat jas kristal semuanya telah memberikan kontrak. Aku perlu meluangkan beberapa hari untuk mempertimbangkan pilihanku.
Kecemerlangan 7 warna berkedip di mata Fei Ming, saat dia merendahkan suaranya, seolah-olah seekor nyamuk sedang mengepakkan sayapnya. Tawaran kemarin ditujukan untuk umum. Apakah Guru Liao tidak ingin mendengar manfaat tambahan apa yang bisa kami berikan kepada Anda? Mengapa kita tidak masuk ke dalam dan ngobrol dengan baik? Liao berkedip, pupil matanya agak kaku. Dia bergumam pada dirinya sendiri, manfaat tambahan. Saya kira kita bisa membicarakannya. Setelah mereka berdua duduk, Fei Ming mengeluarkan kotak logam segi 8 dari sakunya dengan cara yang paling lembut. Dia kemudian mendorong kotak itu ke Liao, sambil berkata dengan suara lembut seolah-olah bulu sedang mencium tanah. Tuan Liao, karena tanganmu sangat cepat dan kamu sangat pandai dalam mengukir mikro, kamu pasti sangat tertarik dalam perlengkapan magis yang halus. Kotak logam ini adalah hadiah kami untukmu. Anggap saja itu tanda persahabatan dari sekolah hati perak. Peralatan ajaib yang halus. Kecemerlangan daya tarik terpancar dari mata Liao. Dia menyentuh tanda merah tua di bagian atas kotak. Setelah bunyi klik, kotak itu terbuka menjadi 8 trigram aneh yang diukir dengan garis-garis spiritual helix hitam putih. Sebuah gyro kecil muncul perlahan dari pusat 8 trigram dan merentang tanpa suara di udara. Tepi gyro diukir dengan garis-garis spiritual yang paling indah, yang kecerahan mistisnya terpancar di mata Liao. Liao sepertinya tertidur, matanya benar-benar diam, dan napasnya menjadi lambat dan stabil. Fei Ming membungkuk ke depan, suaranya sangat pelan hingga hampir tidak terdengar. Tuan Liao, kami memiliki banyak jenis peralatan sihir klasik lainnya, beberapa di antaranya sangat presisi, tidak mungkin untuk membongkarnya setelah dirakit. Selama ratusan tahun, tidak ada yang berhasil memecahkannya. Namun, hotel ini cukup berisik. Mengapa kita tidak memindahkan percakapan kita ke tempat yang tidak terlalu terganggu sehingga kita dapat menikmati dan menganalisisnya dengan lebih lambat? Bagaimana menurut Anda? Tentu saja, Liao menelan ludahnya. Dia berdiri, memegang gyro dengan hati-hati di tangannya. Bab 505/11 jari. Udara di lorong itu tebal dan lengket. Waktu sepertinya telah membeku. Wajah aneh tiba-tiba muncul di karpet warna-warni. Ia menatap Liao dan Fei Ming, yang melangkahinya dalam diam. Ketika mereka berdua menghilang di pintu keluar, wajah aneh itu berkata dengan lembut, rencana A berjalan lancar. Bersihkan jejaknya dan mundur dalam setengah menit, setiap tim. Wajah aneh itu bersiul pelan. Setelah bunyi, bo, sepertinya ada sesuatu yang pecah. Lorong yang panas dan lembab segera kembali berangin dan sejuk seperti biasanya. Wajah aneh itu tersenyum. Itu meleleh ke dalam karpet dan menghilang. Liao sedang duduk di dalam pesawat limusin yang tertutup rapat yang jendelanya terhalang oleh sinar cahaya agar dia tidak bisa melihat keluar. Pesawat ulang-alik itu berjalan dengan sangat mantap, sampai-sampai terasa tidak bergerak. Liao mempelajari gyro dengan sepenuh hati, dengan wajah puas dan terpesona. Namun kemampuan komputasinya melonjak dengan tenang seperti air pasang di malam hari saat dia menganalisis rute pesawat ulang-alik dari setiap tanda kemiringan, belokan, akselerasi, dan perlambatan, sebelum dia menimpa rute tersebut dengan peta 3D Gunung Seribu Tepi. Dia menemukan bahwa, meskipun pesawat ulang-alik itu bergerak cepat, ia tetap berputar-putar. Sepertinya sudah berjalan lebih dari 1 jam, tapi sudah kembali ke gedung sebelah hotel tempat dia menginap. Liao mengingat bangunan itu sebagai alun-alun 7 lantai berwarna abu-abu dan tidak mencolok. Pesawat ulang-alik berhenti. 10 menit kemudian, pintu pesawat ulang-alik dibuka perlahan, memperlihatkan jalur tertutup yang terbuat dari bahan lembut berwarna perak. Di ujung jalan ada sebuah gerbang bergaya kuno. Li Yao mencibir. Jika itu adalah pemurni-murni, mereka akan mengira bahwa mereka telah dibawa ke jarak 10.000 mil dan akan bingung di mana mereka berada sekarang. Fei Ming mengetuk pintu gerbang 3 kali. Kemudian dia membungkuk pada Li Yao dan berkata, Tuan Li Yao, tolong. Gerbangnya dibuka perlahan. Aroma kayu yang samar melayang ke hidungnya. Ruangan itu tampak seperti toko barang antik yang berantakan. Di lemari yang kumuh, tidak ada apa-apa selain artefak berkilauan, peralatan batu giok, dan berbagai perhiasan. Mata Liao tidak berhenti pada benda apapun, karena perhatiannya tertuju pada benda di dekatnya. Huangpu Xiaoya, tampaknya jauh lebih merepotkan untuk mengundangnya ke sini. Ada memar di wajah dan tangannya. Pakaiannya tidak rapi, matanya merah, dan percikan listrik keluar. Dia sepertinya terbelenggu oleh penghalang tertentu. Melihat Liao muncul, awalnya dia berseri-seri dengan gembira. Namun segera, dia terjebak dalam keputusasaan yang lebih dalam. Dia membuka mulutnya dan mencoba berbicara, hanya untuk mengeluarkan suara mendesis yang tidak berarti. Fei Ming berkata sambil tersenyum, Tuan Liao, Nona Huangpu, harap menunggu dengan sabar sebentar. Tuan rumah akan segera tiba di sini. Baru saja dia menyelesaikan kalimatnya ketika seorang pria parubaya, agak lelah yang pelipisnya berambut abu-abu perlahan berjalan keluar dari balik sekat bambu. Wajahnya tidak biasa, tapi matanya 10 kali lebih terang dari mata orang biasa. Tangannya kering seperti kayu busuk, dan ada 6 jari di tangan kirinya. Jika orang lain mempunyai 6 jari, jari tambahan itu pasti mubazir dan sangat aneh. Namun tangan kiri pria parubaya ini terlihat natural dan sempurna. Ini memberi kesan bahwa memiliki 6 jari adalah hal yang lumrah, bukan karena dia memiliki 1 jari tambahan tetapi semua orang kekurangan 1 jari. Tangan kiri yang aneh membuat jantung Li Yao berdebar kencang. Ketika dia melihat wajah pria itu lebih hati-hati, kilat seperti menyambar kepalanya. Sebelum Li Yao dapat membuka mulutnya,
Huangpu Xiaoya, yang penghalangnya telah dihilangkan pada suatu saat, berseru kaget dengan wajah bengkok, seolah-olah dia telah melihat orang terakhir yang dia harapkan untuk dilihatnya di dunia. Kamu adalah Paman Xi. Jika dilihat lebih dekat, wajah pria itu memang memiliki kemiripan dengan Huangpu Xiaoya. Murid Liao mengerut dengan keras. Warna wajahnya berubah saat dia berteriak, Huangpu Xi 1. Huangpu Xi adalah sosok yang tidak dapat dihindari dalam diskusi tentang penyulingan paling terkemuka selama 30 tahun terakhir. Dia adalah pemurni jenius yang paling berbakat, paling pekerja keras, dan paling arogan di generasinya di keluarga Huangpu. Dalam seminar pedang Skytil 29 tahun yang lalu, Huangpu Xi muncul entah dari mana dan memenangkan gelar Master Pedang dengan mudah melalui kompetisi sepihak yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Seminar pedang Skytil tahun itu hampir bisa disebut sebagai pertunjukan tunggalnya. Keterampilan dan teknik yang dia tunjukkan kepada dunia sama mengesankannya dengan mengukir chip dengan tangan kosong, Liao, jika tidak lebih. Ketika Liao sedang mencari informasi tentang seminar pedang Bukit Langit, dia telah melihat video seni pemurnian Huangpu Xi, yang meninggalkan kesan mendalam pada dirinya sehingga bahkan dia merasa sulit untuk percaya bahwa orang jenius seperti itu bisa ada, meskipun dia selalu menganggap dirinya jenius. Pada tahun itu, Huangpu Xi bahkan belum mencapai usia 30. Dia berada di puncak hidupnya. Tidak ada yang tahu apakah itu karena kesombongan atau kegilaan, tapi Huangpu Xi tidak puas setelah memenangkan gelar Master Pedang dengan mudah. Dia menantang pemimpin keluarga Mo di depan ribuan penonton dan semua senior di lingkaran penyuling dan mengklaim bahwa dia akan mengalahkan semua penyuling keluarga Mo dalam waktu 10 tahun. Hal tentang keluarga bangsawan pemurnian adalah jumlahnya terlalu banyak. Satu saja sudah cukup. Itulah yang dikatakan Huangpu Xi saat upacara. Setelah itu, dia menjalani pelatihan paling keras dengan cara yang paling gila. Liao berlatih dengan semut pedang cincin ungu untuk meningkatkan kecepatan dan persepsi tangannya. Namun Huangpu Xi telah menemukan pecahan dunia dengan energi spiritual kelas petir yang berlimpah dan melatih dirinya sendiri dalam badai petir. Dia telah mencoba menarik petir ke tangannya untuk memicu potensi tertinggi di dalamnya. Namun sayang, perhatiannya terganggu karena sebuah kecelakaan, dan tangannya menjadi lemas. Pemurni terbaik di generasinya tiba-tiba berubah menjadi lelucon terbesar. Dia jatuh ke dalam jurang kegelapan selama-lamanya sebelum dia benar-benar bangkit. Belakangan, dikatakan bahwa dia pergi ke zona luar angkasa di tepi sektor bintang terbang untuk mencari metode untuk merawat tangannya. Selama perjalanannya, kapal luar angkasa miliknya hancur akibat badai luar angkasa, dan dia terbunuh. Bintang paling cemerlang bersinar dan binasa begitu saja. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kisah seorang jenius yang gila dan sombong. Liao dan Huangpu Xiaoya tidak pernah menyangka bahwa penyuling legendaris yang seharusnya dikuburkan di lautan bintang 20 tahun yang lalu akan muncul di seminar pedang Bukit Langit lagi dan tepat di depan wajah mereka. Rupanya banyak hal yang terjadi pada Huangpu Xi. Tidak ada kesombongan atau kegilaan sama sekali di wajahnya. Seperti seorang profesor yang lembut, dia tersenyum dan berkata, Xiaoya, ketika saya berangkat ke zona luar angkasa sejuta bintang, kamu baru saja lahir. Dan sekarang kamu adalah wanita dewasa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seminar pedang Bukit Langit yang mewakili keluarga Huangpu. Saya telah banyak mempelajari video pemurnian Anda. Anda hampir sama bagusnya dengan saya di usia Anda. Liao, teman mudaku. Sebaliknya, kamu adalah kejutan terbesar yang kutemukan dalam seminar pedang Bukit Langit ini. Mengukir sebuah chip dengan tangan supersonik, menahan rasa sakit yang tak tertahankan bagi para penggarap lainnya, dan melatih tanganmu dengan cincin ungu semut pedang. Kegilaan. Itu benar-benar kegilaan. Aku melihat sebagian diriku dari masa lalu di dalam dirimu. Kamu dan aku adalah tipe orang yang sama, dan tipe pemurni yang sama. Ada kebingungan mendalam di wajah Liao, saat dia bergumam, apa yang terjadi? Di tengah kalimatnya, aura di sekitar Liao berubah total dalam sekejap. Sesaat sebelumnya, dia sepertinya masih belum paham dengan situasinya. Tapi sekarang, dia melompat maju seperti macan tutul. Dengan dua suara ledakan di bawah kakinya, setiap otot di tubuh Liao direduksi menjadi minimum. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menerjang Huangpu Xi seperti pedang perang yang terhunus. Sementara itu, cahaya menyilaukan muncul di lengan kirinya dan melingkarinya, yang ternyata adalah sebilah pedang tipis dan tajam. Seorang pemalu yang lumpuh saat diam dan kelinci gila saat aktif, Liao menyerang musuh saat dia mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. Tapi Huangpu Xi sepertinya sudah menduga serangan mendadaknya. Senyum cerahnya tidak terpengaruh sama sekali. Gelombang aneh menyebar di depan Huangpu Xi. Udara tampak menjadi lumpur, yang sedikit memperlambat gerakan Liao. Pada saat itu, dua orang, yang satu berkulit putih dan yang lainnya berkulit gelap, tiba-tiba muncul di kedua sisi Huangpu Xi. Di sebelah kirinya adalah seorang wanita yang sangat langsing. Lehernya 2 kali panjang leher orang biasa, dan kulitnya sehitam batu bara. Di sebelah kanannya adalah seorang pria kekar yang kulitnya sangat putih hingga hampir transparan. Keduanya meraung pada saat bersamaan. Mereka menghalangi jalan Liao dan memblokir serangan fatalnya dengan mudah. Liao tidak menunjukkan ekspresi, tapi matanya dingin. Melihat serangannya meleset, dia kembali ke sudut seperti tornado. Kemudian dia menyandingkan jari tengah dan jari telunjuk kanannya dan mengarahkannya ke akar spiritual di dahinya, sambil menggumamkan mantra di mulutnya. Aliran kecerahan mengalir keluar dari tubuhnya dan membentuk di sekelilingnya sesuatu yang tampak seperti sebuah baju besi.
Dia memanggil jas kristalnya. Namun, dia tidak cukup cepat. Sebelum setelan kristal itu diekstraksi sepenuhnya, wanita berkulit gelap berleher panjang muncul di depannya dan memukul perutnya dengan kaki panjangnya. Bam! Wanita berkulit gelap itu mengenakan beberapa cincin besi di kakinya yang tampaknya merupakan semacam perlengkapan sihir yang sangat agresif. Kecerahan yang menyilaukan melonjak darinya dan membanjiri dada Liao. Mata Liao melotot lebar. Mantranya terganggu. Komponen yang telah dia ekstrak terciprat dan jatuh ke tanah. Itu milik, setelan 8 lengan, yang dibuat oleh Sekolah Hati Perak dengan fungsi tempur dan pemeliharaan. Liao tersedak dan pingsan tak berdaya. Niat membunuh wanita berkulit gelap itu melonjak seperti letusan gunung berapi. Dia terkekeh seperti burung hantu malam, sementara sebilah pedang hitam berkilauan terlontar dari sepatu botnya dan menebas leher Liao di tengah suara yang memekakkan telinga. Liao memasang ekspresi paling ketakutan, tapi dia tidak bisa bereaksi karena kakinya bukan lagi miliknya. Melihat bilahnya hendak membelah leher Liao, Huang Pusi terbatuk sedikit. Ada rasa geli di mata wanita berkulit gelap itu. Bilahnya ditarik kembali, dan dia langsung menendang dada Liao. Liao menjerit dan berguling ke sudut. Dari Liao yang melompat untuk menyerang hingga dia ditendang ke sudut, seluruh proses hanya berlangsung 5 detik. Huang Puxiaoya hampir tercengang melihat apa yang terjadi. Matanya berhenti sejenak pada wanita berkulit gelap dan pria berkulit putih. Lalu dia berteriak lagi, suaranya bergetar, batu hitam. Embun putih, bukankah kamu ekso bebas paling terkenal di zona luar angkasa penyelam langit yang dibunuh oleh Spiderstone 5 tahun lalu? Wanita berkulit gelap itu bukanlah Hajar Aswad, dia adalah embun putih. Sedangkan laki-laki yang gagah dan gagah adalah Hajar Aswad. Embun putih dan Hajar Aswad tersenyum dan kembali ke sisi Huang Pusi, menunggu perintah dengan sungguh-sungguh dan diam-diam. Liao kram dan bernapas seperti banteng. Baru setelah dia berlutut dan meludahkan seteguk darah, dia menatap Huang Pusi dan bertanya dengan kasar, kapan kamu mengetahui bahwa aku tidak terhipnotis? Saya tahu sejak awal bahwa Anda tidak akan terhipnotis. Huang Pusi tersenyum. Jika kamu membuat terobosan besar dalam penggabungan sejati dan pusaran ruang angkasa, kekuatan mentalmu pasti sangat kuat. Chaotic Star Gyro, yang tidak signifikan masih jauh dari cukup untuk menghipnotismu, bukan? Bab 506, Tidak Manusiawi. Kelopak mata Liao bergetar hebat. Dia mengertakkan gigi dan meludah, jika kamu tahu bahwa aku tidak akan dihipnotis, mengapa kamu meminta penyembuh meditasi yang ahli dalam serangan logam ini untuk menanganiku? Bagaimana kamu begitu yakin bahwa aku akan ikut dengannya alih-alih membunuhnya? Langsung di tempat. Juga, bagaimana kamu tahu bahwa aku bukan pemurni-murni? Huang Pusi menjelaskan, tangan supersonikmu selama pertandingan dan penggunaan, memukul sapi melewati gunung, yang terus-menerus untuk merohanikan materi selama 1 jam penuh memerlukan kekuatan fisik yang sangat besar dan tubuh yang sangat kokoh, tidak ada satupun yang khas untuk seorang penggarap tipe ciptaan murni. Setelah mempelajari dengan cermat video pertandingan kalian, terutama yang menampilkan bentuk otot kalian, saya sangat yakin bahwa kalian pastinya bukanlah seorang penggarap tipe kreasi yang bahkan tidak bisa menangkap ayam melainkan seorang penggarap tipe bibrida. Kalian berdua berbakat dalam pertarungan dan pemurnian, dan kemampuan bertarungmu harus bagus. Lagi pula, kamu menghabiskan tahun-tahun awalmu berjuang dan bertahan hidup di peninggalan medan perang kuno di tepi lautan bintang. Mengingat bahaya di lingkungan seperti itu, kamu pasti sudah lama terbunuh, waktu yang lalu jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Lalu, pertanyaannya tetap, seberapa bagus kemampuan bertarungmu? Maksudku, tidak ada salahnya. Ini adalah undangan yang otentik dan tulus. Namun, aku hanya seorang pemurni-murni, dan kemampuan tempurku bahkan tidak mendekati milikmu, meskipun kultivasiku berada pada level di atasmu. Kamu sama sepertiku ketika aku masih muda. Gila, ceroboh, dan tegas. Aku tidak ingin dibunuh olehmu sebelum aku bisa mengatakan apapun. Oleh karena itu, saya secara khusus merancang jebakan ini untuk menguji kemampuan Anda yang sebenarnya. Aku, tentu saja, tahu bahwa Feng Ming dan Chaotic Star Gyro-nya tidak cukup untuk menghipnotismu. Tapi aku juga tahu bahwa seorang pemuda yang bepergian dalam isolasi selama 20 tahun sepertimu tidak akan mempercayai siapapun kecuali dirimu sendiri. Dari gaya pemurnianmu, aku tahu bahwa kamu adalah pria yang percaya diri, jika tidak sombong. Kamu ambisius, dan suka mengambil risiko. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan menyerang Fei Ming ketika mereka mengetahui identitas palsunya. Tetapi jika itu Anda, kemungkinan besar Anda akan memasuki gua harimau, berpura-pura tertipu, didorong oleh rasa ingin tahu Anda. Lagi pula, di matamu, tidak ada yang tahu bahwa kamu sebenarnya adalah seorang kultivator tipe bibrida dengan kemampuan tempur yang masuk akal. Kamu berencana untuk menangkap pemimpin geng ketika kamu mencapai markas mereka dengan kartu truf ini. Dalam kasus terburuk skenarionya, kamu selalu bisa lolos dengan bebas dengan kemampuan tempurmu. Liao terdiam untuk waktu yang lama, sebelum dia berkata dengan datar, bagaimana jika aku langsung menyerang Fei Ming? Kalau begitu, aku khawatir kita akan menjadi lebih kurang ajar, jawab Huang Pusi. Kamu tidak berpikir bahwa Fei Ming adalah satu-satunya yang datang untuk mengundangmu, bukan? Kami juga memiliki rencana cadangan untuk menguji kemampuan tempurmu yang sebenarnya. Tapi aku jamin itu kurang menyenangkan. Batu hitam, embun putih, ceritakan padaku. Apa kemampuan tempur sebenarnya dari teman mudaku Liao? Hajar Aswad,
Si gemuk cantik dan gagah, tersenyum. Tuan Liao beralih dari keheningan mutlak ke tindakan terjal dengan kecepatan hampir subsonik dalam waktu 0,4 detik. Keahliannya dalam pedang perang cukup mahir. Menurut pendapat saya, kemampuan tempurnya sama bagusnya dengan para penggarap tipe pertempuran pada awalnya tingkat tahap fondasi bangunan. White Dew, si wanita berkulit gelap, juga angkat bicara. Kecepatan Master Liao dalam memanggil setelan kristal cukup mengesankan. Dalam waktu 1,7 detik, 60% setelan kristal telah diterapkan. Saya perkirakan dia memerlukan waktu kurang dari 3 detik untuk mengenakan seluruh setelan itu. Benar sekali, tidak lambat bahkan di kalangan eksos profesional. Adapun setelan 8 lengan yang dia panggil, itu adalah mahakarya dari sekolah hati perak, yang tampaknya telah dimodifikasi secara mendalam dan ditambahkan dengan beberapa komponen tempur yang layak. Kagum, Huang Pusiyi mendecakkan lidahnya sebagai apresiasi. Luar biasa, benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku tidak pernah mengira kalau kemampuan bertarung teman mudaku Liao akan begitu bagus, mengingat keahliannya yang sudah luar biasa dalam memurnikan. Kemampuan bertarungnya setara dengan kultivator tahap fondasi bangunan, ditambah setelan 8 lengan. Mereka membuat sebuah kartu truf yang tak terkalahkan. Seandainya aku tidak dilindungi oleh Hajar Aswad dan Embun Putih, aku pasti sudah ditangkap seketika itu juga. Wajah Liao kelabu seperti kematian. Dia pingsan seolah-olah ada yang menarik tulang punggungnya. Huangpu Xiaoya memekik, apa yang terjadi, Paman Xi? Kemana saja kamu selama ini? Mengapa kamu muncul saat ini? Bagaimana Hajar Aswad dan Embun Putih, yang diduga dibunuh oleh duri laba-laba, kembali ke hidup? Siapa sebenarnya kalian? Huangpu Xi tersenyum dan menjelaskan, rencana awalku untuk perjalanan ke seminar pedang Bukit Langit ini adalah menjemputmu dan membunuh Liao sebagai bantuan untuk salah satu teman lamaku. Namun, setelah menyaksikan seni pemurnian Liao muda, terutama tangannya yang luar biasa, aku berubah pikiran. Pemurni berbakat seperti itu dibunuh di tempat ini karena alasan yang konyol. Sungguh memalukan. Itu pasti akan terjadi, sayang sekali. Karena itu, jangan khawatir. Aku benar-benar tidak bermaksud jahat padamu. Aku datang ke sini hanya untuk membawamu pergi. Bunuh aku, Li Yao bergumam. Dia tiba-tiba menggigil dan melengking, Huang Pusiyi, kamu adalah bajak laut luar angkasa, dan mereka milik Spiderstone. Mata Huang Pusiyaoya terbuka lebar. Dia menatap Huang Pusiyi dengan tidak percaya sambil tergagap, itu, tidak mungkin. Paman Siyi, kamu pergi ke sarang laba-laba dan menjadi bajak laut luar angkasa. Hajar Aswad mencibir. Dia berkata dengan suara yang tajam dan bernada tinggi, omong kosong macam apa yang dimaksud dengan bajak laut luar angkasa dan Spiderstone. Dibandingkan dengan organisasi kita, Spider dan hanyalah debu yang tidak berarti. Liao mencibir, saya tidak peduli apakah Anda bajak laut luar angkasa atau bukan. Huangpu Xiaoya dan saya sama-sama tokoh penting dalam seminar pedang Bukit Langit. Jika kami tidak muncul dalam beberapa jam, pasti ada yang datang untuk memeriksanya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari domain Skytil saat itu? Huangpu Siyi, Hajar Aswad, Embun Putih, dan Fei Ming sepertinya pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Mereka tertawa terbahak-bahak hingga air mata membasahi wajah mereka. Sambil menyeka air matanya, Huangpu Siyi berkata, ini, teman mudaku Liao. Silakan lihat. Dia mengangkat tangan kirinya yang berjari 6. Lingkaran cahaya tiba-tiba menyebar di dinding sisi kanan toko barang antik. Dinding itu berangsur-angsur berubah menjadi transparan dan menjadi jendela kaca. Di luar jendela, ada lautan bintang yang tak terbatas. Domain Skytil telah tertinggal jauh di belakang. Jantung Liao tiba-tiba berdebar. Keringat seukuran kacang muncul di dahinya, tapi langsung membeku. Bagaimana mungkin? Dia telah menghitung bahwa dia berada di alun-alun berlantai 7 di sebelah hotel tempat dia menginap. Bagaimana dia bisa berakhir di sebuah kapal luar angkasa yang jaraknya jauh dari Skytil Domain? Mengapa kapal luar angkasa begitu stabil tanpa benturan atau kemiringan sedikit pun? Huangpu Siyi berkata, apakah kamu penasaran bagaimana alun-alun berlantai 7 berubah menjadi kapal luar angkasa? Sederhana saja, pesawat ulang-alik yang kamu naiki telah disempurnakan secara khusus olehku. Sepotong peralatan sihir interferensi dipasang di bagian bawahnya, yang dapat menyimulasikan semua informasi yang aku ingin kamu ketahui sehingga kamu akan membuat penilaian yang salah arah. Selain itu, kapal luar angkasa ini juga disempurnakan oleh saya secara pribadi. Dengan sistem stabilisasi tercanggih, kapal ini tetap stabil dan tidak bergerak bahkan ketika sedang melakukan lompatan luar angkasa. Kamu berpikir bahwa kamu masih berada di domain Skytil. Jadi, kamu berharap untuk menghentikanku dan menunggu sampai orang lain menyadari kehadiranmu. Namun kamu tidak tahu bahwa aku juga menghentikanmu, sehingga kita dapat melarikan diri dari Skytil. Domain lebih cepat. Li Yao tidak menanggapi. Setiap sel otaknya bergetar hebat saat dia memikirkan situasinya saat ini. Huangpu Siyi memang seorang penyuling yang tangguh. Pesawat ulang-alik yang disempurnakannya telah benar-benar menipu Li Yao. Mulai saat ini, seluruh kejadian akhirnya lepas kendali dan meluncur ke jurang yang tidak diketahui. Huangpu Xiaoya menggertakkan giginya. Kita mungkin sudah keluar dari domain Skytil sekarang. Tapi lalu kenapa? Kita masih berada di zona luar angkasa 1000 layar, markas semua EXO gratis. Selama ada yang mengetahui bahwa kita hilang dan menyampaikan pesan, semuanya masuk zona luar angkasa 1000 layar akan mengambil tindakan.
Karena kapal luar angkasa Anda telah dipindahkan ke domain Skytil, kapal itu pasti menyamar sebagai kapal bisnis atau kapal induk. Kemana kamu bisa lari? Huangpu Xi mengangguk. Xiaoya, kamu ada benarnya. Ketika domain Bukit Langit mengetahui bahwa kamu hilang, kita akan menemui jalan buntu. Namun, bagaimana jika mereka sibuk dengan sesuatu yang lebih penting dan tidak punya waktu untuk memikirkan kalian berdua? Huangpu Xi bertepuk tangan dengan lembut. Lebih dari 10 berkas cahaya muncul di samping Li Yao dan Huangpu Xiaoya. Di dalam berkas cahaya itu terdapat gambar-gambar domain Skytil saat ini. Fase pertama pertandingan penyisihan seminar pedang Skytil hampir berakhir. Penonton di dalam lapangan pertandingan sangat langka. 2 pemain 32 teratas sedang berkompetisi. Sebaliknya, beberapa konferensi peluncuran produk berlangsung meriah dan dipenuhi orang. Cukup banyak turis yang berkumpul di Museum Pedang dan Pedang sambil berbincang dan tertawa. Ada angka memantul yang sepertinya merupakan hitungan mundur pada semua gambar. 321. Murid Li Yao mengerut dengan keras. Saraf di sekujur tubuhnya tegang. Hitung mundurnya mencapai 0. Ledakan, 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 ledakan. Bidang utama seminar pedang Skytil, Museum Pedang dan Pedang, konferensi peluncuran produk, pertemuan penggemar para penyuling terkenal, hotel tempat 32 penyuling teratas menginap. Ledakan gempa bumi berantai terjadi secara bersamaan di lebih dari 10 lokasi penting di domain Skytil. Ledakannya begitu kuat sehingga susunan rune anti-gravitasi dari 2 gunung terapung hancur total. Kedua gunung berbobot miliaran ton itu miring di udara dan menghantam tanah. Domain Skytil telah berubah menjadi neraka. Orang-orang biasa dan penggarap yang tak terhitung jumlahnya menangis, menjerit, dan berjuang dalam nyala api, ledakan, dan gempa bumi. Huangpu Xiaoya tercengang. Tubuhnya gemetar di luar kendalinya, dia tidak percaya apa yang terjadi. Dia menangis, kamu meledakkan domain Skytil. Kamu telah meledakkan domain Skytil. Kecemerlangan yang aneh terpancar di wajah Huangpu Xi saat dia menatap neraka dalam pancaran cahaya. Dia berkata dengan santai, untuk saat ini, tak seorang pun akan menyadari bahwa kamu telah hilang selama mungkin setengah bulan. Akan ada cukup waktu bagi kita untuk melakukan lompatan luar angkasa dan melarikan diri dari zona luar angkasa 1000 layar. Huangpu Xiaoya berteriak. Dia melompat berdiri, mencoba menyerang Huangpu Xi. Tapi dia adalah seorang pemurni-murni dengan kemampuan tempur yang tidak memadai. Penghalang di sekelilingnya terpicu dan menghempaskannya ke tanah. Dia berteriak, hanya untuk menangkap kami berdua, kamu telah membunuh ribuan orang. Begitu banyak orang yang tidak bersalah. Huangpu Xi berkata dengan tenang, ini bukan hanya tentang kalian berdua. Banyak penyuling elit telah berkumpul untuk seminar pedang Bukit Langit. Jika saya dapat meledakkan beberapa dari mereka, itu akan menjadi serangan besar bagi para penggarap. Wajah Huangpu Xiaoya memerah, matanya melotot. Dia berteriak, kamu tidak pantas menjadi pemurni keluarga Huangpu. Kamu tidak pantas menjadi manusia. Kecemerlangan yang aneh terpancar dari mata Huangpu Xi, saat dia menjawab sambil tersenyum, tentu saja, saya bukan manusia. Huangpu Xiaoya bingung, tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Li Yao menjadi tenang kembali pada saat ledakan terjadi. Matanya cekung, pupil matanya hampir hitam pekat. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia bertanya, kata demi kata, lalu, siapa kamu? Wajah Huangpu Xi bersinar. Dia berkata dengan lembut dengan suara yang aneh, ada miliaran jalan menuju puncak kultivasi. Saya hanya menanyakan ini kepada Anda, apakah Anda ingin berjalan di jalan yang abadi? Bab 507, Kuil Dewa. Organisasi kami disebut, Kuil Keabadian, yang pengaruhnya jauh melebihi imajinasimu. Bajak laut luar angkasa di sarang laba-laba hanyalah anjing yang telah dijinakkan. Tanpa dukungan organisasi kami, apa yang membuatmu berpikir bahwa sekelompok pencuri ini bisa melawan? Melawan semua penggarap dan bertahan selama ribuan tahun. Sedangkan untuk anggota Kuil Dewa, kami bukan lagi penggarap biasa. Anda dapat memanggil kami, penggarap abadi. Mata Li Yao berhenti pada gambar terbakar di berkas cahaya. Mereka menelan kobaran api tanpa mengeluarkan 2 lubang hitam. Dia menjawab dengan dingin, apa itu penggarap abadi? Huangpu Xi tersenyum. Penggarap yang menyadari betapa agungnya mereka tanpa terikat oleh etika manusia, yang mengejar tujuan akhir keabadian, dan yang menjelajahi misteri tak berujung di lautan bintang. Mereka adalah penggarap abadi. Sebelum Li Yao membuka mulutnya, Huangpu Xiaoya gemetar dan berteriak, mereka adalah penggarap iblis. Huangpu Xi, kamu telah dibujuk oleh iblis luar angkasa dan terjatuh, kamu adalah penggarap iblis. Huangpu Xi mencibir, apa perbedaan antara makhluk abadi dan iblis? Jika semut cukup cerdas, para penyintasnya akan mencaci maki Anda dan menyebut Anda iblis paling kejam di dunia setelah Anda menginjak lusinan semut secara tidak sengaja, namun apa yang akan Anda rasakan? Saya percaya bahwa satu-satunya perasaan yang Anda alami adalah, Anda tidak peduli. Yang abadi atau iblis, tujuan dan satu-satunya tujuan kita adalah puncak dari budidaya. Siapa yang peduli dengan apa yang dikatakan semut? Li Yao berkata, jadi bisa dikatakan, kuil keabadian ini adalah organisasi dari penggarap iblis, atau, jika Anda mau, penggarap abadi. Anda memang terlihat berbeda dari penggarap iblis pada umumnya. Huangpu Xi mengamati, ada sejenis energi lurus di dunia yang disebut energi spiritual. Mereka yang melatih dirinya dengan energi spiritual adalah orang baik dan penggarap.
Ada sejenis energi jahat yang disebut energi tenebrum. Mereka yang melatih dirinya dengan energi tenebrum adalah orang jahat dan penggarap iblis. Mereka sama mengerikannya dengan yang dibayangkan siapapun. Saya pikir omong kosong seperti itu hanya bisa membodohi anak berusia 3 tahun dan pemurni yang memiliki pemahaman mendalam tentang esensi energi spiritual tidak akan pernah mempercayainya. Energi hanyalah energi. Yang membedakan energi spiritual dengan energi tenebrum hanyalah struktur gelombang dan frekuensi getarannya. Bagaimana mungkin yang satu baik dan yang lain jahat, yang satu benar dan yang lain jahat? Tentu saja, dibandingkan dengan energi spiritual yang relatif stabil, energi tenebrum bersifat brutal dan tidak stabil. Mereka yang mempraktikkan energi tenebrum lebih mungkin menderita gangguan logam. Ketika energi tenebrum melonjak di luar kendali mereka, mereka mungkin perlu menggunakan darah dan pembantaian untuk menenangkannya. Inilah sebabnya beberapa penggarap abadi disebut penggarap setan. Namun, para penggarap abadi yang telah maju ke tingkat yang lebih tinggi tidak seperti itu. Lihatlah kami. Apakah menurut Anda kami berbeda dari penggarap biasa? Liao berkata, jadi, tujuan Anda adalah mengundang kami bergabung dengan kuil abadi agar kami bisa menjadi penggarap abadi. Huangpu Xiaoya mengangguk. Jangan terburu-buru menolaknya. Aku sadar kamu pasti sedang marah saat ini. Apapun yang aku katakan padamu, kamu tidak akan mendengarnya sama sekali. Tapi hal terakhir yang kita kekurangan saat ini adalah waktu. Kita bisa bicaralah nanti. Saat ini, kamu sebaiknya beristirahat dulu. Liao mengubah postur tubuhnya dan mengarahkan dirinya ke arah Huangpu Xi, dan dia bertanya, kemana tujuan kita? Huangpu Xi tersenyum. Bukankah kamu dari Great Hon Exo Society? Kesanalah kita akan pergi. Li Yao bingung. Tubuhnya tiba-tiba menjadi rileks saat dia bertanya, begitukah? Mata Huangpu Xi cukup misterius. Dia balik bertanya, apakah Anda penasaran tentang bagaimana kami menyusup ke domain Skytil dan menanam begitu banyak bom dengan begitu mudah, mengingat langkah-langkah keamanan seharusnya dilakukan secara menyeluruh karena banyaknya selebritas di dunia budidaya yang berkumpul untuk seminar pedang Skytil. Alasannya sederhana, seminar pedang Bukit Langit ini memiliki langkah-langkah keamanan paling ceroboh dan penjaga paling sedikit dalam 100 tahun terakhir. Dalam seminar pedang Bukit Langit yang lalu, lusinan penggarap tahap formasi inti akan datang sebagai penjaga. Namun tahun ini hanya ada 4. Domain Bukit Langit adalah tempat yang sangat luas. Bagaimana 4 penggarap tahap formasi inti dapat mengendalikan setiap lokasi? Coba tebak, kemana perginya para ahli lainnya? Li Yao merenung sejenak dan mengangkat kepalanya. Mereka pergi untuk menyergap Feng Yuzhong. Huangpu Xi bertepuk tangan. Kamu mengetahui semuanya dengan petunjuk pertama. Teman mudaku Li Yao, aku semakin menyukaimu sekarang. Tidak hanya banyak ahli yang seharusnya berpartisipasi dalam seminar pedang Bukit Langit bergabung dalam penyergapan melawan Feng Yuzhong, banyak penggarap sektor bintang terbang terkenal lainnya berpartisipasi dalam pertempuran dalam tingkat yang berbeda. Kali ini, para penggarap telah mengambil keputusan untuk membunuh Feng Yuzhong. Tetapi sebagai hasilnya, selain domain Bukit Langit, banyak tempat penting bagi para penggarap yang memiliki penjaga jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Hehe, kematian putra satu-satunya Feng Yuzhong adalah murni kecelakaan, tapi itu menciptakan kesempatan yang jarang terlihat bagi kuil dewa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Feng Yuzhong, pemimpin bajak laut yang tua dan licik, akan bergegas keluar dari markasnya dengan marah untuk membalas dendam hanya karena putra satu-satunya terbunuh? Saat ini, hadiah yang luar biasa telah menyebar ke setiap sudut kosmos. Bahkan seekor babi di dunia budidaya tahu bahwa Feng Yuzhong akan datang untuk perkumpulan Great Hon Exo. Di mata para penggarap, mereka memasang jebakan yang tidak akan pernah bisa dihindari oleh Feng Yuzhong. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Feng Yuzhong sendiri adalah umpan, satu-satunya misinya adalah menarik para penggarap ahli menjauh dari rumah mereka. Kuil keabadian telah cukup lama bersembunyi di kegelapan. Itu adalah kesempatan terbesar bagi kami untuk mengungkapkan diri kami. Sektor bintang terbang tidak akan tenang dalam beberapa hari mendatang. Banyak darah akan tertumpah. Banyak orang akan mati. Ketika semuanya selesai dalam beberapa hari, Anda akan terpesona oleh betapa hebatnya kuil dewa. Huangpu Xiaoya berjuang keras dan berteriak, Huangpu Xi, betapa gilanya kamu. Aku tidak peduli kamu menyebut dirimu apa, tapi kamu tidak akan pernah membengkokkan kami. Aku seorang kultivator, dan akan selalu begitu. Aku tidak akan pernah sama seperti iblis yang menganggap manusia biasa sebagai semut. Huangpu Xi menghela nafas. Xiaoya, jangan terlalu percaya diri, apalagi kita semua tahu apa yang terjadi dalam sejarah. Pedang perang umat manusia, pelindung umat manusia. Jika aku tidak mengetahui benda itu, aku mungkin telah tertipu olehmu. Anda adalah penerus terkuat keluarga Huangpu di generasi Anda. Saya bertanya-tanya, apakah pemimpin keluarga kami memberitahu Anda tentang peristiwa 5.000 tahun yang lalu? Huangpu Xiaoya gemetar, seolah-olah seseorang telah memukulnya dengan keras, dan pingsan. Jika Anda mengetahui apa yang terjadi 5.000 tahun yang lalu, Anda harus memahami mengapa kita terhanyut di lautan bintang, jauh dari planet, dan mengapa kita terlalu malu untuk kembali ke rumah kita yang sebenarnya hingga hari ini. Sungguh menggelikan bahwa Anda menyebut diri Anda sebagai pedang perang kemanusiaan. Penggarap dan penggarap abadi adalah burung gagak dan burung gagak. Selain itu, mengapa begitu banyak penggarap yang merendahkan diri mereka sebagai bajak laut luar angkasa? Saya yakin Anda pasti tahu alasannya.
Apakah identitas seorang kultivator benar-benar sesuatu yang bisa dibanggakan? Wajah Huangpu Xiaoya dingin dan kaku, namun dia gagal merespons. Huangpu Xiyi berkata, baiklah. Kamu bisa pergi dan istirahat sekarang. Kita akan segera bicara setelah semuanya selesai dalam beberapa hari. Benar, kamu harus membawa Cosmos Rings bersamamu. Mungkin kamu bahkan menyembunyikan beberapa gadget yang mungkin bisa membantumu melarikan diri. Sebagai tanda ketulusanku, aku akan mengizinkanmu menyimpan barang-barang itu. Namun, usahakan jangan biarkan Hajar Aswad atau Hajar Aswad Putih Embun menangkapmu menggunakannya. Pedang mereka cepat, kamu mungkin tidak takut mati. Tapi sebagai seorang pemurni, jika tanganmu menjadi seperti milikku. Huangpu Xiyi melambaikan kedua tangannya yang layu yang tampak seperti kayu kering sambil tersenyum mengejek diri sendiri. Dia melanjutkan berkata, setelah menderita beberapa luka yang tidak dapat disembuhkan, itu akan lebih menyedihkan daripada membunuhmu, bukan? Liao menatap Huangpu Xiyi dan menarik napas panjang. Saya memahaminya sekarang. Pada awalnya, Anda memancing para penggarap kuat menjauh dari rumah mereka dengan Feng Yu Song sebagai umpannya. Kemudian, Anda menyerang rumah mereka saat penjaga mereka keluar. Ketika para penggarap menerima pesan tersebut, mereka secara alami akan menyadari bahwa itu adalah jebakan dan kembali mempertahankan rumah mereka. Setelah itu, kamu bisa kembali ke Great Hon Exo Society dan memusnahkannya. Yang paling penting adalah para penggarap hanya mengetahui sarang laba-laba. Semua evaluasi mereka didasarkan pada asumsi bahwa bajak laut luar angkasa di sarang laba-laba adalah musuh mereka. Penggarap, atau penggarap iblis, bernama Kuil Dewa, telah mengawasi semuanya. Oleh karena itu, penggarap tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali, dan perkumpulan Great Hon Exo pasti akan hancur. Huangpu Xiyi memuji analisisnya. Ekstrapolasi yang sangat bagus. Tapi jangan khawatir, saya tahu bahwa Anda hanya bergabung dengan Great Hon Exo Society di Star-Lord Temple. Perburuan Feng Yuming pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda bersedia bergabung dengan kuil dari dewa dan menjadi penggarap abadi, saya yakin Feng Yuzong akan cukup toleran untuk melepaskan Anda selama saya berbicara dengannya. Liao mendengus dan berhenti bicara. Huangpu Xiyi melambaikan tangannya. Hajar Aswad dan Embun Putih berjalan ke arahnya sambil menyeringai mengerikan pada mereka. Liao mengikuti mereka dengan baik keluar dari kabin. Dia berpikir sambil berjalan, siapa ahli misterius di pojok itu? Beberapa saat yang lalu, dia hendak memanggil Mystic Skeleton Battle Suite dan menjatuhkan keempat penggarap abadi. Namun, saat dia mengambil tindakan, dia tiba-tiba merasakan bahwa seorang ahli tak kasat mata sedang bersembunyi di sudut kabin. Aroma pria itu lemah, namun tetap saja menakutkan. Kemampuannya mungkin sama bagusnya dengan miliknya, bahkan lebih tinggi. Hajar Aswad, Embun Putih, dan Fei Ming bukanlah orang-orang yang lemah. Meskipun Huangpu Xiyi adalah seorang pemurni-murni, dia akan membawa banyak peralatan sihir pertahanan bersamanya. Mengingat masih ada ahli misterius yang kemampuannya hampir menyamai miliknya, Liao tidak yakin dia bisa mengalahkan kelima penggarap abadi sekaligus. Tentu saja, bahkan dengan menghitung ahli misterius itu, tidak akan ada banyak masalah jika dia ingin melarikan diri dari kapal luar angkasa dengan aman menggunakan keahliannya dan pakaian tempur kerangka mistik yang tangguh. Namun, sekarang setelah dia mengetahui bahwa kapal luar angkasa itu bergabung dalam pertempuran untuk menghancurkan perkumpulan Great Hon Exo, tidak mungkin dia pergi begitu saja. Lebih-lebih lagi, gambaran tentang orang-orang biasa yang tak terhitung jumlahnya berjuang dalam api di dalam Skytil Domain telah terpatri dalam otak Liao dan tidak akan terhapus selamanya. Kuil keabadian, penggarap abadi, mata Liao menjadi dalam dan gelap. Dia perlahan-lahan menghilang di jalur yang redup. Setelah Liao dan Huangpu Xiaoya dibawa pergi, sekelompok gelombang udara muncul di sudut belakang Huangpu Xiyi dan memperlihatkan seorang pria pendek dan kurus. Huangpu Xiyi memasang ekspresi berbeda dan menyapanya dengan hormat. Tuan Su, bab 508, rahasia demi rahasia. Pria tua kurus dan berahang tajam itu bernama Su Jiushen. Dia adalah tokoh penting di kuil dewa serta pembunuh andalan menara laba-laba hitam. Meskipun dia hanya berada di puncak tahap dasar bangunan, dia mahir dalam penyamaran, racun, pembunuhan, kutukan, dan berbagai ilmu hitam lainnya. Setidaknya 7 penggarap tahap formasi inti telah dibunuh olehnya. Tak satu pun dari mereka adalah penggarap tipe pertempuran, tetapi mereka semua adalah tetua sekte besar yang dilindungi oleh banyak pengawal kemanapun mereka pergi. Bukanlah tugas yang mudah bagi Su Jiushen untuk menerobos perlindungan dan membunuh mereka. Dia dikenal sebagai pembunuh inti sejak saat itu. Meskipun Huangpu Xiyi berada di tahap formasi inti, dia adalah seorang pemurni-murni dengan kemampuan tempur terbatas. Dia jelas bukan tandingan Su Jiushen jika mereka berdua berkelahi. Terlebih lagi, pria itu telah menghabiskan beberapa tahun di kuil dewa. Oleh karena itu, Huangpu Xiyi sangat sopan padanya. Dia bertanya dengan sopan, Tuan Su, apa pendapat Anda? Suara Su Jiushen menyebalkan untuk didengar, seperti jarum besi menggores kaca. Tidak akan sulit untuk mengubah Liao. Dia adalah seorang pemuda yang lahir dan besar di sektor pinggiran. Dia pada dasarnya telah menjauh dari masyarakat sepanjang hidupnya. Seberapa besar perasaannya terhadap orang-orang biasa? Kemungkinan besar dia telah membunuh beberapa dari mereka, ketika dia bepergian di Lautan Bintang. Anda juga melihat penampilannya di seminar pedang Skytil. Dia brutal, agresif, dan tanpa ampun.
Pemuda seperti itu harus bangga dan ingin diakui orang lain. Juga, aman untuk menyimpulkan dari fakta bahwa dia berlatih dengan gila-gilaan dengan semut pedang cincin ungu bahwa dia adalah seorang maniak yang hanya tertarik pada peralatan sihir. Selama kamu memikatnya dengan peralatan sihir dan seni pemurnian, dengan beberapa pelajaran, aku yakin dia akan mengenali siapa dia sebenarnya dan memulai jalan keabadian. Berhenti sejenak, Su Zhaoshan lalu melanjutkan. Adapun Huangpu Xiaoya, dia adalah orang yang licik. Saya khawatir dia memiliki kesalahpahaman yang mendalam tentang penggarap abadi. Sebaiknya kita bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dia adalah keponakan kandungmu, tetapi kamu tidak akan ragu ketika saatnya tiba, maukah kamu? Huangpu Xiyi tersenyum. Kenapa aku harus melakukannya? Sekarang setelah aku bergabung dengan tujuan keabadian, urusan fana tidak ada hubungannya denganku. Apa manfaat hubungan duniawi dari orang-orang biasa bagi kita? Terlebih lagi. Dia memandangi tangannya yang layu dengan perasaan campur aduk dan berkata dengan murung, sudah saatnya sepasang tangan tak berguna ini diganti. Di dalam kabin yang dihias dengan baik yang hampir mirip dengan kamar hotel mewah, dua tempat tidur single berada di sisi berlawanan dari kamar. Di tengah ruangan ada pembatas. Pada malam hari, ketika penghalang itu dipicu, ruangan itu akan dibagi menjadi dua bagian yang independen. Tidak ada yang bisa melihat atau mendengar apa yang terjadi di sisi lain ruangan itu. Pada hari ketika penghalang itu dihilangkan, ruangan itu akan menjadi suite besar lagi. Huangpu Xiaoya telah mondar-mandir sejak dia dikunci di dalam kamar. Pada satu titik, dia mengertakkan gigi dengan marah, lalu terisak dengan suara pelan, lalu menjerit dan membentak. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan memasang cincin kosmos di jarinya. Liao telah berbaring di tempat tidurnya dengan tenang dengan tangan sebagai bantal dan mata terpejam. Dia sepertinya sedang tidur, tapi tiba-tiba dia menyela sebelum Huangpu Xiaoya mengambil tindakan. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menyentuh cincin kosmos. Huangpu Xiaoya bingung. Mengapa? Liao menjawab, menurutmu mengapa mereka tidak meminta kita untuk menyerahkan semua cincin kosmos kita? Sebagai kultivator, kita memiliki lusinan seni rahasia yang dapat menyembunyikan cincin kosmos dimanapun di dalam tubuh kita. Kecuali jika mereka mencincang kita hingga berkeping-keping dan menggalinya ke dalam setiap tulang kita, mereka tidak akan pernah bisa yakin bahwa kita bersih dari cincin kosmos. Tapi saat ini, kami masih berguna bagi mereka, dan mereka tidak bisa menggunakan cara kekerasan seperti itu. Jadi, mereka hanya bisa berpura-pura bermurah hati. Aku yakin ada lebih banyak kamera kristal dan detektor telepon di suite ini daripada bulu di kakiku. Jika kamu begitu putus asa untuk memperlihatkan cincin kosmosmu, mengapa kamu tidak bicara saja dengan Huangpu Xiyi dan beritahu dia berapa banyak cincin kosmos kamu bawa dan barang apa saja yang ada di dalamnya? Huangpu Xiaoya adalah seorang jenius yang berbakat tetapi hanya dalam bidang pemurnian. Dia tidak berpengalaman dalam berurusan dengan orang lain. Menyadari bahwa perkataan Liao memang masuk akal, dia bingung dan menangis diam-diam di tempat tidurnya. Liao berhenti berbicara dengannya dan melanjutkan meditasinya. Dia memanfaatkan setiap detik setiap menit untuk membuat sel-selnya mendidih karena amarah. Huangpu Xiyi benar tentang satu hal. Dalam beberapa hari, banyak orang akan mati, dan banyak darah akan tertumpah. Huangpu Xiaoya terisak lama. Melihat Liao acuh tak acuh sepanjang waktu, dia mengertakkan gigi. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang terbunuh dalam ledakan di wilayah Bukit Langit tadi? 2 gunung terapung yang runtuh saja sudah cukup untuk menimbulkan banyak korban jiwa. Mengapa kamu begitu tenang? Apakah kamu tidak merasa kasihan pada mereka sama sekali? Petik 2. Liao sepertinya tertidur. Dia tidak menjawab sampai beberapa saat kemudian. Aku dibesarkan di peninggalan medan pertempuran kuno di tepi lautan bintang. Aku tidak tahu siapa orang tuaku. Bukan hal yang aneh bagiku untuk tidak melihat jiwa lain yang hidup selama beberapa bulan. Satu-satunya hal-hal yang menemaniku hanyalah potongan-potongan peralatan sihir yang dingin dan alam semesta yang sunyi senyap. Baru setelah aku datang ke domain Skytil, aku melihat begitu banyak orang. Jumlahnya bahkan lebih banyak daripada semua orang yang pernah kutemui sepanjang hidupku. Haruskah saya merasa kasihan karena orang-orang ini meninggal? Mungkin saya harus merasa kasihan. Tetapi hal tentang kesedihan adalah bahwa hal itu tidak bisa dipaksakan. Saya tidak menangis. Haruskah saya mencoba memerasnya? Anda, Huangpu Xiaoya sangat marah hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Mata Liao tiba-tiba bersinar. Dia bangkit, berjalan ke meja, dan meraba-raba tepinya. Dengan wajah terpesona, dia membungkuk dan mulai mengoperasikannya dengan hati-hati. Huangpu Xiaoya terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Liao mengeluarkan suara, set, dan berkata, jangan ganggu saya. Saya telah menemukan alat pendeteksi. Namun telepon itu tertanam dengan sangat hati-hati ke dalam sistem alarm yang rumit. Jika saya membuat kesalahan, sistem alarm akan terpicu, dan semua orang di kapal luar angkasa akan mendengarnya. Huangpu Xiaoya bingung. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ada kamera kristal dan detektor telepon yang tak terhitung jumlahnya di dalam ruangan? Jika demikian, bukankah semua tindakan kita akan diawasi oleh mereka? Apa gunanya membongkarnya? Liao terkekeh dan berkata, kamu tidak mengerti. Ini adalah permainan yang dimainkan Huangpu Xiyi bersama kita. Dia, tentu saja, tahu bahwa kita akan menemukan kamera kristal dan detektor telepon. Dia juga memasang alarm seperti labirin sistem dengan sengaja.
Dia bermaksud untuk melihat seberapa baik kita dan apakah kita dapat membongkar kamera kristal dan telepon pendeteksi tanpa memicu sistem alarm. Hehe, Huang Puxi adalah seorang jenius yang hanya bisa kamu lihat sekali dalam hidupmu. Aku selalu bermimpi untuk bersaing dengan ahli seperti dia. Saya tidak menyangka impian saya akan menjadi kenyataan hari ini. Biarkan saya melihat dengan mata kepala sendiri betapa hebatnya metode Huang Puxi. Huang Puxiaoya hampir menjadi gila. Begitu banyak orang mati tepat di depan matamu sekarang, dan lebih banyak lagi yang akan terlibat dalam skema kuil dewa. Dan yang kamu pikirkan hanyalah persaingan dengan Huang Puxi. Li Yao mengangkat kepalanya. Dia menatap Huang Puxiaoya seperti binatang yang marah. Dia terlalu takut untuk melanjutkan. Li Yao mengejek dan berkata, Huang Puxiaoya, aku sangat kecewa padamu. Sebagai seorang pemurni, peralatan sihir adalah hal terpenting di dunia. Tidak peduli bagaimana dunia luar berubah, keyakinan dan tekadmu tidak boleh goyah. Pikiranmu begitu mudah tergerak, dan kamu bahkan tidak tahu lebih baik dari itu. Bagaimana rencanamu untuk mengalahkanku? Aku sangat menantikan pertandingan melawanmu. Tapi saat ini, beruntung kita ditangkap oleh kuil dewa. Aku telah menemukan lawan yang lebih cocok dan tidak akan menyia-nyiakan waktuku, tidak seperti orang yang tidak berguna, orang sepertimu. Lagi pula, semua kartu trufku sudah terlihat. Bahkan setengah dari jas kristalku telah diambil. Aku tidak bisa mengalahkan Hajar Aswad atau Embun Putih, dan sekarang ada dua di antaranya. Apa lagi yang bisa kulakukan selain mempelajari ilmu sihir? Peralatan. Jika kamu bosan, kamu bisa datang dan mempelajarinya bersamaku. Huang Puxiaoya berseru, tidak tertarik. Li Yao masih damai. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mempelajari peralatan sihir. Mengapa kamu tidak memberitahuku peristiwa yang terjadi 5.000 tahun yang lalu, yang baru saja disebutkan oleh Huang Puxi? Apakah peradaban manusia di sektor bintang terbang didasarkan pada planet pada awalnya? Saya tidak akrab dengan bagian sejarah itu. Itu adalah sesuatu yang telah lama membingungkan Li Yao. Di wilayah kerajaan lautan bintang 10.000 tahun yang lalu, sektor asal surga berada di ujung tanduknya. Itu adalah wilayah termiskin dan paling terbelakang di seluruh imperium. Oleh karena itu, hanya sedikit peninggalan dan warisan dari Star Ocean Imperium yang ditemukan di sektor asal surga. Para penggarap sektor asal surga membutuhkan 10.000 tahun untuk mengumpulkan dan menganalisis harta karun dari berbagai bola gaib sehingga peradaban dapat dikembangkan sedemikian rupa. Berbeda dari sektor asal surga, sektor bintang terbang hampir menjadi pusat kerajaan lautan bintang. Karena pangkalan militer penting telah didirikan di sini, banyak puing-puing medan perang kuno akibat perang yang menyebabkan jatuhnya Star Ocean Imperium dapat ditemukan. Masuk akal untuk berasumsi bahwa banyak peninggalan dan warisan dapat dengan mudah ditemukan. Secara akal sehat, manusia di sini seharusnya mampu mengembalikan peradaban mereka ke kejayaan Star Ocean Imperium setelah memahami pengetahuan masa lalu. Setidaknya, sektor ini seharusnya jauh lebih berkembang daripada sektor asal surga. Namun, setelah tinggal di sektor bintang terbang untuk waktu yang lama, Li Yao menyadari bahwa sektor bintang terbang setara dengan sektor asal surga. Berkenaan dengan prosesor kristal dan pakaian kristal, sektor bintang terbang memiliki keunggulan tipis. Namun sektor asal surga juga memiliki banyak teknologi yang tidak diketahui oleh sektor bintang terbang. Adapun kapal perang kristal dan benteng bintang di sektor bintang terbang, mereka memang lebih kuat daripada rekan-rekan mereka di sektor asal surga. Tapi mereka hanya lebih besar dalam ukuran dan daya tembak. Teknologi fundamental mereka masih sama. Apa yang menghambat perkembangan sektor bintang terbang dan menjadikannya sama terbelakangnya dengan sektor asal surga, yang berada di konstelasi miskin dan terpencil? Li Yao telah mempelajarinya dengan cermat, hanya untuk menemukan bahwa semua catatan tentang peristiwa sektor bintang terbang 5.000 tahun yang lalu tidak jelas. Tampaknya ada 2.000 tahun yang hilang dalam sejarah sektor bintang terbang. Hanya ada sedikit file tentang apa yang terjadi selama ini. Namun setelah 2.000 tahun dalam kehampaan, seperti ledakan besar, kapal perang kristal dan kota luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana di alam semesta. Tampaknya sektor bintang terbang mengalami penurunan besar 5.000 tahun yang lalu. Menurut Huang Puxi, peradaban manusia di sektor bintang terbang dulunya berbasis pada planet. Jadi mengapa mereka melarikan diri keluar angkasa 5.000 tahun yang lalu? Apa hubungannya dengan kemunduran peradaban? Huang Puxi juga menyatakan bahwa penggarap dan penggarap abadi adalah burung gagak, dan Huang Puxiaoya tidak dapat membantahnya. Itu juga cukup aneh. Sejarah sektor bintang terbang memang penuh rahasia demi rahasia. Bab 509, Era Kekacauan Hebat. Li Yao berkata, saya tahu bahwa beberapa planet yang dapat dihuni dan memiliki atmosfer umumnya memiliki lingkungan yang keras. Mereka sering dikunjungi oleh binatang iblis dan orang barbar. Dari mana asal orang barbar? Huang Puxiaoya menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut, mereka bukan orang barbar. Li Yao mengangkat alisnya. Lalu apa itu? Huang Puxiaoya berkata dengan lantang, mereka adalah pelatih Qi 1. Pelatih Qi. Li Yao mengunyah nama itu sebentar, dan dia semakin penasaran. Saya tahu perbedaan antara penggarap biasa dan penggarap abadi. Tapi apa sebenarnya, pelatih Qi, itu? Menilai dari reaksi Anda, saya kira para penggarap pada saat itu melakukan sesuatu yang tidak terlalu mereka banggakan, yang bahkan membuat Anda malu. Hari ini,
Mengapa begitu banyak penggarap merendahkan diri dan meninggalkan tugas mereka sebagai penggarap untuk menjadi bajak laut luar angkasa yang mengamuk di lautan bintang dan menimbulkan kekacauan? Menurut Huang Puxiyi, tampaknya ada lebih banyak cerita. Namun, Huang Puxiaoya berhenti menjelaskan lebih lanjut. Matanya agak bingung. Dia menatap dinding, seolah-olah dia sedang mengamati ruang hampa kosmos yang dingin dan suram di luar kabin logam. Tahukah kamu, setelah terdiam beberapa saat, Huang Puxiaoya berkata dengan murung, alam semesta ini gelap. Terlalu gelap. Setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan, dia juga berbaring di tempat tidurnya, dan berhenti berbicara, seolah seluruh kekuatan di dalam tulangnya telah terkuras habis. Li Yao tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia mengabdikan dirinya untuk kompetisi melawan detektor lagi. Setengah hari kemudian, lantai di bawah kaki mereka bergetar. Suara gemericik arus listrik bisa terdengar. Rambut keduanya melayang di udara di luar kendali mereka. Kapal luar angkasa telah menyelesaikan persiapannya dan hendak melakukan lompatan luar angkasa. Melalui lompatan luar angkasa, sebuah kapal luar angkasa dapat mencapai jarak beberapa tahun cahaya dalam sekejap melalui 4 dimensi, tetapi ada banyak batasan di dalamnya. Di sektor asal surga, untuk memindahkan pesawat ulang-alik bintang yang panjangnya kurang dari 20 meter hingga ratusan tahun cahaya, diperlukan rel khusus dan akan menghabiskan energi spiritual dalam jumlah besar. Peradaban sektor bintang terbang sedikit lebih berkembang dibandingkan dengan sektor asal surga, dan teknologi lompat luar angkasa lebih maju. Namun kapal luar angkasa di sini berukuran lebih besar dan sering kali membawa lebih banyak barang dan penumpang. Intinya, meski ketapelnya sudah ditingkatkan, batu yang dikirim lebih besar dan berat. Akibatnya, jarak dan ketepatan peluncuran tidak banyak meningkat. Untuk menghancurkan kehampaan dengan kapal luar angkasa sebesar itu akan menghabiskan energi spiritual yang sangat besar, belum lagi prosedur persiapannya yang bisa memakan waktu berjam-jam. Selain itu, tidak akan ada retakan atau kerusakan serius pada cangkang kapal luar angkasa. Jika tidak, ia mungkin pecah dalam ruang 4 dimensi selama lompatan luar angkasa. Jika demikian, semua orang di dalamnya akan terkoyak. Itu sebabnya tidak ada kapal luar angkasa yang mencoba melarikan diri melalui lompatan luar angkasa saat mereka berhadapan dengan musuh. Itu akan menjadi tindakan bunuh diri. Itu juga sebabnya Goldhorn menghabiskan beberapa bulan, dan bahkan mengambil risiko melewati sabuk api redup, untuk kembali ke zona luar angkasa 1000 layar, alih-alih diteleportasi kembali. Tanduk emas mengalami kerusakan yang terlalu parah untuk menahan kekuatan sobek saat menghancurkan kehampaan. Bagi bajak laut luar angkasa atau anggota kuil dewa, ini bahkan lebih rumit. Lautan bintang tampak damai, namun nyatanya penuh dengan jebakan fatal, termasuk pusaran angin dan badai. Tidak semua tempat cocok untuk suar bintang. Sebagian besar tempat yang dapat ditoleransi untuk suar bintang telah ditempati oleh berbagai sekte, yang secara bertahap menyebar dengan suar bintang sebagai pusatnya. Suar bintang adalah persimpangan jalan raya universal. Apa yang disebut zona luar angkasa, sebenarnya adalah pemukiman yang berkembang di sekitar suar bintang berskala besar. Karena kapal luar angkasa khusus ini milik kuil dewa, kecil kemungkinannya kapal itu akan melompat ke suar luar angkasa para penggarap. Kapal luar angkasa akan berbalik jika demikian. Selama ribuan tahun bersembunyi dan berlari, para perompak luar angkasa juga telah membangun banyak suar bintang yang lebih kecil secara rahasia di daerah terpencil dan berpenduduk sedikit. Namun, mereka sering diserang oleh Exo-Societies dan Sekte Cultivation. Oleh karena itu, mereka tidak dapat diteleportasi ke suatu tempat di dekat Great Horn Exo Society secara langsung. Setelah melakukan lompatan luar angkasa pertama, kapal luar angkasa berlayar di lautan bintang selama beberapa hari lagi. Li Yao memperkirakan bahwa mereka akan melompat ke suar bintang rahasia yang paling dekat dengan perkumpulan Great Horn Exo dan mereka akan berlayar sepanjang perjalanan menuju perkumpulan Great Horn Exo dalam mode sembunyi-sembunyi. Selama waktu itu, Embun Putih dan Hajar Aswad membawakan mereka makanan setiap hari, namun Huang Puxiyi tidak pernah muncul. Dia tampak agak sabar. Li Yao tampaknya benar-benar menjadi seorang maniak peralatan sihir. Dia sepenuhnya berdedikasi pada kompetisi melawan kamera kristal tersembunyi dan detektor telepon yang telah disiapkan oleh Huang Puxiyi. Selama 3 hari, dia telah membongkar 25 kamera kristal dan 18 detektor telepon, namun sistem alarmnya juga telah terpicu sebanyak 9 kali. Dia benar-benar tenggelam dalam dunia peralatan sihir. Dia menjadi semakin antusias dan tidak merasa lelah sedikit pun. Huang Puxiaoya, sebaliknya, semakin cemas setiap hari. Setiap hari, selain makanan, Hajar Aswad dan Embun Putih akan membawakan mereka prosesor kristal yang tidak diberi akses ke Nexus spiritual. Ada berita terbaru bahwa kuil dewa dan menara laba-laba hitam telah berkumpul di sana. Menurut informasi, banyak hal penting telah terjadi selama 3 hari terakhir. Selama beberapa dekade hidup tanpa hukum sebagai bajak laut luar angkasa, Feng Yuzhong telah membantai lebih banyak penggarap daripada yang bisa dihitung siapapun, termasuk murid sekte besar dan banyak anggota keluarga penggarap tahap formasi inti dan penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Bahkan cucu dari tahap jiwa yang baru lahir telah dibunuh olehnya 12 tahun yang lalu. Selain itu, Feng Yuzhong tidak sendirian. Dari berbagai sumber, para penggarap telah mengumpulkan bahwa beberapa geng berskala besar di sarang laba-laba telah berbaris di perkumpulan Great Horn Exo dengan kekuatan penuh mereka. Oleh karena itu, semua penggarap menganggap pertempuran ini sebagai peluang besar untuk menyerang bajak laut luar angkasa.
Tanduk emas sepertinya sedang bepergian sendirian di luar angkasa. Namun lebih dari 80 kapal luar angkasa berat bersembunyi di beberapa zona luar angkasa dan pecahan dunia di dekatnya. Lebih dari 50 penggarap tahap formasi inti dan 3 penggarap tahap jiwa yang baru lahir, termasuk orang yang cucunya telah dibunuh oleh Feng Yuzhong dan teman-temannya yang dia minta untuk membantu balas dendamnya, telah siap. Adapun penggarap tahap fondasi bangunan dan penggarap tahap penyempurnaan, jumlahnya terlalu banyak. Mereka semua adalah elit dari sekte besar dan telah dipanggil ke tempat ini secara rahasia. Pertempuran tersebut jelas merupakan operasi terbesar di dunia penggarap dalam 30 tahun terakhir. Namun, dimanapun tanduk emas berkeliaran di lautan bintang, kekuatan utama bajak laut tersebut tidak pernah muncul. Setelah memobilisasi sebagian besar elit mereka, banyak basis sekte mendapati diri mereka tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, terutama mereka yang memiliki dendam mendalam dengan bajak laut luar angkasa dan telah mengirimkan semua penggarap tahap formasi inti dan penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Ternyata, basis penambangan penting dari sekte laut tak berujung telah diserang. Semua batu gelombang emas yang disimpan, yang hanya dapat diproduksi di basis penambangan khusus ini, telah dijarah. Banyak murid dari sekte laut tak berujung serta beberapa spesialis yang mahir membedakan batu mentah telah ditangkap. Para perompak luar angkasa bahkan telah meledakkan seluruh pangkalan penambangan. Produksinya tidak akan pulih tanpa rekonstruksi selama 2 hingga 3 tahun. Sementara itu, Markas Persatuan Naga Merah, yang hanya mengirimkan 2 penggarap tahap formasi inti dan sejumlah besar penggarap tipe pertempuran untuk membersihkan para bandit, disergap oleh bajak laut luar angkasa. Banyak murid terbunuh, dan lebih banyak lagi yang disandera. Satu-satunya penggarap panggung jiwa baru lahir dari aula angin penghancur pergi untuk mengurus para bandit. 3 tetua non-tipe pertempuran yang tersisa dibunuh pada saat yang sama. Darah mengalir kemana-mana di lautan bintang. Selama ratusan tahun, penggarap sektor bintang terbang menganggap bajak laut luar angkasa tidak lebih dari dermatitis. Meskipun bajak laut luar angkasa berarti bencana bagi kota-kota luar angkasa, mereka hanya bisa melarikan diri seperti tikus ketika berhadapan dengan penggarap besar-besaran dan bersembunyi di balik sabuk batu atau di balik badai luar angkasa, dengan putus asa berharap mereka tidak akan tertangkap. Baru pada saat inilah para penggarap menyadari betapa kuatnya bajak laut luar angkasa dan betapa besarnya jaringan intelijen mereka. Setiap langkah yang dilakukan para penggarap telah diprediksi oleh mereka. Agar adil, para penggarap masih memiliki keuntungan besar dalam hal tenaga dan kekuatan. Bukan hanya bajak laut luar angkasa, bahkan kuil dewa di belakang mereka tidak cukup untuk menghadapi para penggarap secara langsung. Penggarap tahap jiwa yang baru lahir seperti pilar dunia penggarap. Mereka tidak terkalahkan dan tidak tergoyahkan. Masalahnya adalah, seseorang tidak akan pernah tahu kapan pencuri akan datang berkunjung. Tidak setiap sekte dijaga oleh penggarap panggung jiwa yang baru lahir. Kebanyakan sekte berjauhan satu sama lain dengan transportasi yang sangat buruk. Bantuan yang tepat waktu seringkali tidak mungkin diberikan. Sekuat apapun penggarap panggung jiwa yang baru lahir, mereka tersebar di lautan bintang dan harus tinggal di markas sekte mereka sendiri hampir sepanjang waktu untuk melindungi sumber daya berharga dan sejumlah besar pasukan non-pertempuran, tipe penggarap. Kali ini, beberapa penggarap panggung jiwa baru lahir telah mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan, hanya untuk menemukan bahwa rumah mereka diserang ketika mereka pergi. Sampai batas tertentu, kuil dewa telah sepenuhnya mengeksploitasi potensi, perang tak terbatas dan serangan asimetris. Kedamaian keseluruhan sektor bintang terbang yang telah berlangsung selama ratusan tahun hancur dalam 3 hari kekacauan. Era badai dan guntur yang hebat, ketika darah dan keberanian melonjak dan para pahlawan menonjol, telah tiba. Berita buruk ini membuat Huang Puxiaoya frustrasi dan merasa sangat sedih. Tapi Liao sepenuhnya mengabaikan prosesor kristal. Terkadang, dia meliriknya. Namun dia mencurahkan sebagian besar waktunya untuk kompetisi antara Huang Puxiyi dan dirinya sendiri. Baru pada hari kelima ia berhasil membongkar detektor terakhir yang ditinggalkan Huang Puxiyi. Huang Puxiyi pantas menjadi jenius paling berbakat di kalangan pemurni selama 30 tahun terakhir. Detektor fon dan kamera kristal yang ia kembangkan merupakan pembuka mata besar bagi Liao, yang banyak terinspirasi oleh strukturnya. Setelah 5 hari pembongkaran kompetitif, Liao basah kuyup, namun pemahamannya tentang peralatan sihir yang tepat telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Saat detektor terakhir dilepas, Huang Puxiyi akhirnya mengundang Liao untuk pertemuan kedua. Kali ini, percakapannya berlokasi di bengkel penyulingan Huang Puxiyi. Di tengah bengkel terdapat platform menarik perhatian yang terbuat dari kayu hitam yang tampak seperti peti mati raksasa. 2 benda aneh ditempatkan di peron. Item pertama adalah semacam model semak yang sepertinya terbuat dari logam perak tertentu. Itu tampak seperti labirin dan memberikan perasaan keindahan yang aneh dan membekukan darah. Item kedua adalah model monyet. Itu adalah monyet berhidung pesek biasa. Kedua matanya telah dihias secara khusus dan terlihat sangat menarik. Modelnya sejelas aslinya, seolah-olah akan meluncur ke depan kapan saja. Bab 510, Semut dan Monyet. Sepertinya kamu tertarik sekali dengan koleksi pribadiku ya. Ini model rumah semut bintik hitam. Halus, seperti koral yang berkilauan bukan? Huang Puxiyi memegang model itu di tangannya dengan hati-hati dan menyentuhnya dengan ekspresi terpesona, sambil menjelaskan, semut bintik hitam adalah arsitek di antara semut. Mereka dapat membangun rumah raksasa yang rumit seperti labirin jauh di bawah tanah.
Setiap rumah dapat menampung jutaan semut, puluhan kali lebih banyak dibandingkan rumah semut biasa. Rumah semut yang begitu indah adalah sebuah karya seni yang menarik. Namun, semut titik hitam lebih suka membangun rumah mereka di tanah yang kering dan rapuh, dan jalur di dalam rumah mereka juga sangat rapuh dan lemah. Kekuatan sekecil apapun dari luar sudah cukup untuk membuat sebagian sarang semut runtuh. Mau tahu bagaimana manusia mempelajari rumah semut bintik hitam dan bagaimana model paling sempurna tanpa cacat sedikit pun tercipta? Ini sangat sederhana. Anda melelehkan aluminium, Anda menemukan pintu masuk ke rumah semut, dan Anda menuangkan aluminium ke dalamnya. Aluminium tersebut secara alami akan mencapai setiap sudut rumah semut. Saat aluminium cair mendingin dan menjadi padat kembali, Anda mencabutnya hingga menjadi satu bagian utuh. Ini akan menjadi apa yang Anda saksikan saat ini. Halus, rapi, dan cemerlang. Ini akan bertahan selama ribuan tahun tanpa membusuk dan akan menjadi diberikan keabadian tertinggi. Adapun jutaan semut yang berada di dalam rumah semut, tentu saja dicairkan oleh cairan aluminium dan dibunuh tanpa meninggalkan bekas apapun. Saya membeli model ini dari seorang mahasiswi Flying Star University melalui Spiritual Nexus. Saya menyelidiki gadis kecil itu secara menyeluruh dan menemukan bahwa dia baik hati, lugu, dan rajin. Dia dulunya adalah gadis biasa di kota terpencil di tepi sektor bintang terbang. Kedua orang tuanya adalah petani, dan ibunya sakit-sakitan di tempat tidur sepanjang tahun. Dengan tekad yang luar biasa, dia merawat ibunya dan melakukan pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan bagi keluarganya, sementara dia terus membaca dan berlatih. Meskipun kondisinya tidak menguntungkan, dia membangkitkan akar spiritualnya dan diterima di Universitas Flying Star. Dia mendapat beasiswa penuh setiap tahun. Meskipun keluarganya sama sekali tidak kaya, dia selalu menyumbangkan sebagian besar beasiswanya kepada orang-orang yang hidupnya bahkan lebih sulit daripada dia. Dia menjual model khusus ini secara online karena dia mengumpulkan uang untuk membantu seorang anak di kampung halamannya, yang menderita penyakit jantung serius, mendapatkan jantung baru untuk transplantasi. Di kampung halamannya, semua orang mengatakan bahwa gadis seperti itu adalah dewi yang berjalan di bumi. Li Yao, teman mudaku, menurutmu, bagi semut bintik hitam, gadis itu adalah dewa atau iblis? Li Yao terdiam. Huang Puxiyi mencondongkan tubuh ke depan. Wajahnya yang tersenyum mendekati Li Yao dari sisi lain peron, saat dia berkata dengan ringan, tidak peduli apakah dia seorang dewa atau iblis. Satu-satunya cara semut mengirimkan informasi adalah dengan melambaikan antena mereka. Misalnya salah satu semut berdiri tepat di depan gadis itu dan berteriak, sekeras mungkin, kamu iblis gila, kamu menghancurkan tanah airku dan membunuh keluargaku. Aku tidak akan melepaskannya, kamu. Aku akan membalas dendam dengan cara yang paling brutal, bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Namun, dari sudut pandang gadis itu, dia hanya melihat seekor semut sedang mengayunkan antenanya dengan liar. Faktanya, jika gadis itu tidak mengamati semut ini dengan lensa pembesar, dia mungkin tidak akan tahu kalau semut itu sedang melambaikan antenanya. Huangpu Xiaoya duduk kembali dan menatap Li Yao sambil tersenyum. Yang mengecewakannya adalah Li Yao sama sekali tidak memiliki emosi. Dia hanya menoleh ke arah model monyet dan bertanya, apa ini? Huangpu Xiaoya mengembalikan semut itu ke rumah dan mengambil model monyet. Dia menyentuh kepala monyet itu dan berkata dengan lembut, ini adalah monyet berhidung pesek ekor coklat, salah satu monyet yang paling sering terlihat. Mereka ada di mana-mana di sektor bintang terbang. Anda mungkin pernah melihatnya di banyak bagian dunia juga. Pada awal masa kerajaan Lautan Bintang, para kultivator tipe penelitian sudah mulai mempelajari misteri gen. Tahukah Anda apa itu gen? Li Yao mengangguk. Saya bersedia. Dalam legenda, nenek moyang manusia adalah spesies terhebat di zaman purba, seperti Tyrannosaurus, Megalodon, Sarcosuchus, kera emas berlengan 8, dan lain sebagainya. Meskipun spesies terhebat memiliki teknik luar biasa, mereka pasti akan punah karena seiring berjalannya waktu dan serangan kiamat yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum punah, mereka telah memadatkan esensi pengalaman seluruh spesies mereka ke dalam aliran informasi dan mengirimkannya ke penerus mereka. Informasi seperti ini dikenal sebagai informasi genetik. Manusia adalah keturunan spesies primordial yang tak terhitung jumlahnya. Sel kita mengandung informasi genetik yang telah diturunkan dari miliaran tahun yang lalu. Informasi genetik ini seperti rantai heliks misterius yang terjalin dalam kehidupan dan jiwa kita. Informasi genetik adalah fondasi kehidupan kita dan warisan yang kita peroleh dari nenek moyang kita yang paling awal. Oleh karena itu, informasi genetik yang tersembunyi di bagian terdalam sel kita dikenal sebagai rantai gen. Huangpu Xiyi mengangguk setuju. Bagus sekali. Anda tahu betul definisi gen. Tapi tahukah Anda kesimpulan terbaru para ahli sektor bintang terbang tentang perbedaan gen antara manusia dan monyet? Li Yao mengangkat alisnya. Huangpu Xiyi tersenyum dan mengulurkan dua jarinya. 2%. Ada banyak jenis monyet. Beberapa monyet memiliki gen yang lebih berbeda dibandingkan dengan manusia. Perbedaannya bisa di atas 3%. Beberapa monyet yang sangat pintar, yang dapat belajar sendiri cara memecahkan kacang dengan alat sederhana, hanya memiliki perbedaan genetik dari manusia sebesar 1,7%. Diperkirakan, gen monyet secara keseluruhan hanya berbeda 2% dibandingkan dengan manusia. Li Yao berkata, jadi, senyuman Huangpu Xiyi tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, kata demi kata.
Apakah Anda ingin tahu seberapa besar perbedaan genetik antara orang biasa dan penggarap? Liao menyipitkan matanya sedemikian rupa sehingga menjadi dua garis yang bersinar. Huang Puxiyi tidak memberitahukan jawabannya. Dia mengendus dan, sambil menyentuh kepala monyet, berkata, hal terpenting tentang kultivasi adalah menemukan jati diri Anda dan menyadari betapa uniknya keberadaan Anda di alam semesta yang gelap. Saya menempatkan dua koleksi pribadi di platform ini. Setiap hari, ketika saya melihat mereka saat saya sedang bekerja, saya selalu dapat memahami sesuatu yang baru dari mereka. Liao, aku sangat senang kamu telah memikirkan permainan yang telah aku persiapkan dengan cermat. Permainan ini dimaksudkan untuk Huang Puxiao ya, tapi kamu memberiku kejutan yang lebih besar dengan memecahkan begitu banyak kamera kristal dan penyadap dalam separuh waktu yang aku harapkan. Dari ekspresimu, aku tahu bahwa kamu dan aku adalah tipe orang yang sama. Kita dilahirkan untuk peralatan sihir, yaitu dunia kita, alam semesta kita, dan lautan bintang kita. Ayo, bergabunglah dengan kuil dewa dan jadilah seorang penggarap abadi, saya sangat menghargai Anda, dan saya bersedia merekrut Anda sebagai murid saya yang pertama, dan mungkin yang terakhir, Anda akan dapat mempelajari semua keahlian saya. Cahaya aneh terpancar dari mata Huang Puxiyi. Dia mengulurkan tangannya yang layu ke arah Liao. Mata Liao berhenti sejenak di tangannya, dan dia tiba-tiba mencibir dengan nada mengejek. Wajahnya berubah menjadi gila dan tidak patuh, saat dia berkata, Huang Puxiyi, kamu benar tentang satu hal. Saya tidak peduli tentang perbedaan antara penggarap dan penggarap abadi. Kematian orang-orang biasa yang hampir tidak saya kenal tidak ada hubungannya denganku apapun. Impianku adalah menjadi pemurni terkuat di alam semesta dan menyempurnakan peralatan sihir yang paling menakutkan, paling kejam, dan paling mendominasi. Semua orang di lautan bintang akan mendengar nama Liao. Setiap bintang di langit akan mendengar nama Liao, gemetar ketakutan melihat kecemerlangan perlengkapan sihirku. Namun, meskipun kamu mahir dalam teori, apa yang membuatmu berpikir kamu memenuhi syarat untuk menjadi tuanku dengan tanganmu yang tidak berguna? Murid Huang Puxiyi tiba-tiba menyusut. Liao tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata, kecuali, tentu saja, Anda membuktikan diri Anda cukup mampu terlebih dahulu. Huang Puxiyi tertawa terbahak-bahak. Pesawat ulang-alik yang membodohimu tidak cukup jelas. Tidak, itu masih jauh dari cukup. Liao melanjutkan, selain itu, Anda meminta saya untuk mengubah sisi saya dan mengkhianati para penggarap. Kemungkinannya adalah saya akan diburu oleh mereka dan harus bersembunyi dalam kegelapan di masa depan daripada menerima sorakan dan kekaguman dari ribuan orang. Anda harus membayar saya sejumlah uang muka terlebih dahulu. Aku bukan remaja yang bisa ditipu dengan sampah logam, model monyet, atau banteng asteris. Di tempat saya dibesarkan, bahkan segelas air yang didaur ulang dari urin atau sekaleng udara buatan harus ditukar dengan uang sungguhan. Pidato mewah Anda sama sekali tidak ada artinya bagi saya. Huang Puxiyi menamparkan panggung dan berkata, sebentar lagi, penggarap abadi akan muncul di hadapan manusia di siang hari bolong. Miliaran orang akan berlutut di hadapan kami dan memuja kami. Anda akan mendapatkan sorak-sorai sebanyak yang Anda inginkan saat itu. Tapi masuk akal kalau kamu tidak mempercayainya untuk saat ini. Katakan padaku, uang muka, apa yang ada dalam pikiranmu saat ini? Liao menjilat bibirnya dan memasang wajah serakah. Anda menunjukkan kepada Huang Puxiaoya dan saya adegan ledakan di domain Skytil. Dari gambar tersebut, saya dapat mengetahui bahwa ledakan berantai terjadi di beberapa lokasi pada waktu yang sama dan mengakibatkan kerusakan yang luar biasa. Meskipun tidak banyak penggarap tahap formasi inti di domain Skytil, tingkat kewaspadaan mereka pasti sudah maksimal, mengingat ini adalah waktu seminar pedang Skytil. Meskipun Anda berhasil menyusup dan memasang bom tepat di depan mata mereka tanpa ketahuan, jumlah bomnya tidak akan terlalu banyak, dan ukurannya pasti kecil. Kesimpulan saya adalah Anda memiliki bom yang ukurannya tidak sebanding dengan kerusakannya. Sementara itu, Anda mempunyai seorang ahli ledakan di pihak Anda yang tahu cara menggunakan bom untuk memaksimalkan potensi kerusakan dengan memanfaatkan kelemahan struktural lingkungan. Kerusakan akibat bom dapat menimbulkan ratusan kerusakan, berkali-kali sedemikian rupa. Oleh karena itu, kamu menghancurkan 2 gunung terapung hanya dengan beberapa bom. Jika tebakanku benar, ahli ledakan ini adalah dirimu sendiri. Huang Puxiyi tertawa dan membual, ya. Saya selalu percaya bahwa bom kristal adalah peralatan magis terkuat. Kekuatannya tidak terbatas, dan ketika dilepaskan secara penuh dan seketika, bahkan seorang ahli yang berkali-kali lebih kuat dari Anda mungkin akan terbunuh dengan mudah di satu tarikan napas. Meskipun saya bukan seorang penggarap tipe pertempuran, ratusan penggarap terkenal telah terbunuh oleh bom kristal saya. Semangat bersinar di mata Liao, dan dia berseru, aku selalu percaya begitu, sejak aku masih kecil. Bom kristal adalah perlengkapan sihir terbaik. Jadi, ajari aku semua yang kamu tahu tentang bom kristal. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.